fisik, tapi nanti akan kita terbagi nanti dalam paparannya. Neraka sampai saat ini di dalam Bible belum pernah ada. Belum pernah ada. Di mana neraka itu? Di sorga pun tidak ada neraka. Di mana-mana belum ada neraka. Karena neraka itu adalah yang membentuk menghanguskan melalui api. Kenapa api harus menghanguskan dunia? Karena Tuhan sudah merencanakan, sudah menubuatkan kalau Tuhan menghapuskan dunia ini melalui air, yaitu air bah. Sudah dibuat satu tanda, yaitu tanda pelangi, bahwa dia tidak akan memusnahkan manusia dengan air lagi, tetapi dengan api dia akan memusnahkan manusia nanti yang tidak mau tunduk, yang tidak patuh kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Tuhan orang Kristen, juru selamat orang Kristen, hakim orang Kristen, dan semua berada di dalam kuasa dia bagi umat Kristen. Itulah yang dipaparkan di Bible orang Kristen, dan itu kami imani, kami percayai. Tuhan Yesus juru selamat Tuhan kami. Haleluya. Silakan. Mantap sekali opening statement dari Pak Vivo ya. Silakan Bang Mahadewa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita di sini berbicara itu berdasarkan dalil. Kalau tadi kan dia berbicara berdasarkan dari nafsu, bukan berdasarkan dari wahyu. Apa yang mau kita bantah kalau misalnya seperti ini? Di dalam Islam, yang namanya surga itu adalah semua keindahan. Segala keindahan yang ada di dunia, insya Allah diteruskan di akhirat. Dan nama-nama surga, nama-nama surga itu dijelaskan juga di dalam Al-Quran, seperti surga Firdaus yang tingkatannya paling tinggi, surga Darul Khuldi, surga Jannatul Mawa, dan surga Aden, dan lain sebagainya. Tetapi di sini kan kita berbicara itu harus ada yang namanya firman, seperti yang di dalam Al-Quran itu surga. Contoh sebagai surga Darul Khuldi itu ada dalam surat Al-Kahf ayat 34. Surga Jannatul Mawa ada di dalam Quran surat An-Najm ayat 15 dan berikut yang lain. Nah sekarang pada saat Pak Pipo ini menjelaskan mengenai surga, keindahannya seperti apa, tetapi tidak menampilkan dalilnya. Apa yang mau kita bahas kalau misalkan tidak ada dalil? Kalau di dalam Islam jelas semuanya ada. Berikut neraka juga seperti itu. Tingkatan neraka itu pun sama di dalam Al-Quran dijelaskan. Neraka Jahanam, neraka Syair, neraka Sakor, neraka Jahim, neraka Wa'il, neraka Hawiyah, dan lain sebagainya. Itu ada di dalam Al-Quran. Tolong Pak Pipo ditampilkan dulu dalilnya, baru Pak Pipo jelaskan. Jangan seperti itu. Kalau seperti itu kan jadi berdasarkan omongan sendiri, berdasarkan nafsu. Kalau Dewa kan di sini berdasarkan dari firman. Seperti tolong tampilkan dong Jannatul Mawa, contoh Jannatul Mawa. Di dalam surat Al-Najm ayat 15. Ditampilkan. Keindahannya seperti apa. Tolong ditampilkan ayatnya. Pak Pipo tidak menampilkan ayatnya. Pengen Dewa itu Pak Pipo tampilkan ayatnya. Baru dibahas gitu. Kalau begini kan berdasarkan nafsu kalau begini. Oke, waktu cukup ya. Silakan kedua narasumber minum air putih dulu. Kencangkan tali pinggang, siapa tahu terguncang. Oke. Sesi berikutnya ini sesi saling menyangga ya. Bagaimana aturannya nih? 2 menit juga? Nanti dulu, nanti. Jam 8 bilang. Jam 8 bilang. Udah jangan sana. Iya, nah. Nanti. Nanti. Tolong tampilkan dalilnya dong. Supaya kita sama-sama enak jadinya. Kalau tidak ada dalil, ngapain diskusi? Udah ya. Saya tanggap ya. Silakan. Baik. Surga. Di manakah tahta Allah? Tuhan sudah melegakan taktanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Mazmur 103 ayat 19. Bagaimanakah surgalah Allah ke tempat tinggal? Bukan Allah yang bersemayam di langit yang tinggi. Lihatlah bintang-bintang yang tertinggi betapa tingginya. Ayat 22 ayat 12. Mungkinkah Allah mendengar doa kita apabila kita dinaikkan ke surga? Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka serta memuliakan negeri mereka. 2 Tawarik 7 ayat 14. Akan naikkah orang-orang benar itu ke surga? Jangan gelisah hatimu.
Percaya kepada Allah, percaya kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengutakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyatakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun akan berada. Yohanes 14:1-3. Kapan orang-orang benar itu akan pergi ke surga? Sebab pada waktunya tanda peristiwa itu, pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan mendirikan akan turun dari sorga. Mereka yang mati di Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4:16-17. Apakah orang-orang benar itu telah mati berada di surga? Tidak. Paulus menjelaskan dalam 1 Tesalonika 4:13-15 bahwa mereka itu sedang tidur di kuburan. Sebagai seorang yang menanyakan pada artinya, Paulus menjelaskan, mengatakan di dalam ayat 14, mereka telah meninggal di dalam Yesus, akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Di dalam bahasa Yunani mengatakan, oleh karena kita percaya bahwa Yesus mati dan bangkit, demikian juga kita percaya bahwa Allah melalui Yesus akan membangkitkan orang-orang yang percaya terhadap Yesus. Paulus mengartikan bahwa sebagaimana Kristus dibangkitkan. Waktu habis. Wah, jelas ya. Waktu habis, pas lagi digas, waktu habis. Amin. Oke, silakan Bang Dewa. Jangan goncang, Dewa. Ngapain harus goncang sama surga naga? Silakan. Sama surga yang penuh dengan pesunda. Ini tidak akan pernah guncang. Justru di sini kita membicarakan itu mengenai nama-nama surganya, Pak Pipo. Tingkatan-tingkatannya berdasarkan dari kitab suci. Contoh seperti dalam Islam, yang pertama surga Firdaus. Itu ada di dalam surah Al-Kahfi ayat 107. Surga Aden itu ada di dalam surat Taha. Terus surga Naim itu nama-namanya, Pak Pipo paham nggak? Nah, surga Ma'wa, surga Darussalam, surga Darul Muqamah, itu kita berbicara di sini mengenai nama-nama surganya, mengenai nanti keindahan surganya, baru nanti dijelaskan berdasarkan dari ayat. Ada apa dengan surga Pak Pipo dan ada apa dengan surga di dalam umat Muslim? Kita tahulah yang namanya keadilan di dunia itu tidak adil, tetapi yang namanya keadilan Allah itu sangatlah adil. Apakah yang namanya keadilan itu bisa sama? Tentu itu berbeda yang namanya keadilan. Tidak mungkin yang namanya seorang penunggang kuda, seorang mahadewa bisa sejajar surganya dengan Nabi Muhammad SAW, dengan ustadz-ustadz yang hebat, dengan wali, tidak mungkin. Makanya di dalam Islam itu ada yang namanya tingkatan-tingkatannya. Begitupun dengan nama-namanya. Dan di neraka pun seperti itu. Nama-namanya pun jelas. Tetapi Pak Pipo tidak menjelaskan nama surganya itu apa. Hanya turun dari surga, dibawa ke surga. Terus Yesus mengadili, terus Yesus masuk surga. Yang kita tanyakan itu nama-nama tempatnya apa saja surganya. Kalau dalam Islam kan tadi Dewa sudah menjelaskan. Ada surga Darussalam, surga Firdaus, surga Aden, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana dengan di Kristen? Apakah ada nama-nama tingkatannya? Ternyata tidak ada, tidak disebutkan sama sekali nama-namanya. Terus apa yang mau saya bantah kalau misalnya begitu? Kalau namanya aja tidak ada. Neraka pun kami ada nama-namanya. Neraka. Tapi Pak Pipo tolong jelaskan nama tingkatannya apa. Waktu habis. Suara kucingnya Pak Pipo coba ditenangkan dulu, suara kucing. Bocor ke sini suara aja, kucing. Pak Awi, betul. Oke, langsung betul. Keindahan di surga di Kristen itu seperti apa? Oke. Baik. Baik. Mahadewa yang dikatakan tadi entah apa, dia pun nggak ngerti apa yang dia ngomonginnya. Baik, akan saya jelaskan tingkatan surga di dalam Kristen, di dalam Bibel. Aku tentang seorang Kristen 40 tahun lamanya, udah hampir lebih, dikatakan langit yang pertama. Mana yang langit yang pertama? Di mana ayatnya langit tampilkan, yang pertama? Ayatnya tampilkan. Iya. Lalu aku menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Ya Allah. Berfirman Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk-makhluk yang hidup dalam kehendak burung, terbang di atas bumi, melintasi cakrawala. Itulah langit yang pertama. Kejadian 1:8-20. Langit yang pertama. Pak Pipo, dari pertama kami sudah sepakat
bahwa kami Sebentar, dibuka menjelaskan dulu bukan stikernya. soal langit, bukan Saya soal kameranya tingkatan sedikit langit ini. seperti apa. Yang kita bahas itu surga. Tingkatan Itulah surga di Papip. Mau apa saja, Itulah keindahannya apa makanya saja, jadi Anda berdasarkan paparkan dari nanti ayat. langit yang ketujuh sama saya. Langit yang ketujuh itu dari mana itu Jangan dapat? Pak Pipo, Jangan, kita bahas Bang. mengenai soal surga saja, nggak usah Jangan langit. pikiranmu Nggak dengan pikiran nyambung. saya. Ini di Bibel ini yang saya terangkan, bukan Quran Anda. Kita tidak menjelaskan soal kitab kejadian. Di Langit sini yang tidak. pertama yang ada di Bibel saya jelaskan di dalam Kejadian 1 Tidak, ayat kami 8 tidak sampai memerlukan 20. itu Pak Pipo. Kami Tidak di sini memerlukan, membahas tapi ini mengenai saya soal paparkan. surga. Ini Bibel saya, Sebutkan bukan nama-nama Quranmu. surga yang ada di Ini dalam Bibel Pak saya, Pipo. bukan Quranmu. Catat Apakah itu. semua rasul-rasul Pak Pipo, orang yang taat itu surganya itu sama atau tidak? Keindahannya Dengarkan seperti yang apa? saya, ini kan Bibel yang menjawab Anda. Pak Pipo Kenapa kan harus ternyata Anda nggak lawan? nyambung, makanya Dewa malas diskusi soal Pak Pipo itu seperti itu Makanya dari angkat awal. bendera kau, kita stop di sini. Bukan angkat bendera Pak Pipo. Di sini kan Pak Pipo harus menjelaskan Ini langit tingkatan yang surga. pertama di mana surga namanya itu apa? nanti yang saya paparkan. Tingkatan Ini neraka langit namanya pertama apa? di dalam Kejadian 1 ayat 8 Masa sampai ke yang 20. namanya Di mana jemaat langit yang mingguan kedua. dengan pendeta Lalu saya bisa jelaskan sama menurut tingkatan ayat Bibel surganya. saya, Itu bukan kan hal melalui yang tidak Quran Anda. mungkin, Pak Pipo. Ya. Coba sebutkan nama-nama tingkatan surganya, namanya apa Itu saja. justru, maka saya jelaskan dulu. Di langit yang Tidak pertama, perlu, tingkatan kita yang tidak perlu pertama. menjelaskan Di langit, dalam Pak Pipo, tidak. langit, Tidak. dari mana surga itu kita tahu kalau nggak tahu prosesnya. Kok proses sih surga proses? Saya kan Yesus kan terangkat. Kemana dia terangkat? Ke langit yang keberapa? Maka saya terangkat di sini. Nah, Gimana alhamdulillah kau ini? kalau ternyata Pak Pipo mengakui Yesus itu terangkat ke langit, bukan ke surga. Betul. Yang kita Yang tanyakan di langit sini, keberapa? Makanya ayat ini saya baca kembali. Di dalam Yeremia 4 ayat 25, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian ketika aku membuat yang menjadi pakaian dan kelemahan menjadi kain kedungnya, membuat awan menjadi pakaian dan dalam kekelaman menjadi kain bendungan. Ayat 3 Pak ayat Pipo, 8 sampai kita nggak bicara soal pakaian, soal baju, soal mantel. Nggak ada itu cerita kayak gitu. Ini Surga. baju bukan baju yang kau pakai, bukan yang saya pakai pengertiannya ini. Makanya kau jelaskan dulu. Nah, Ayub 38 ayat 49. Langit adalah benda-benda yang konkret. Udara Ya, di atas penunggang kuda. bumi adalah langit Kita di sini pertama. membicarakan surga, dia Dalam membicarakan langit langit. inilah burung. Nyambungnya di mana? Dalam langit inilah burung-burung terbang. Alkitab Burung-burung segala itu. Malah Roh Kudus kan burung merpati itu. menamakannya cakrawala. Petrus 3 ayat 10 sampai 13 mengatakan suatu waktu apabila langit ini akan dibinasakan dan diperbaharui. Langit ini akan dibinasakan, diperbaharui nanti kedatangan Yesus kedua. Itulah langit kedua. Pertama. Langit kedua, dengarkan. Di manakah langit kedua? Langit, dengarkan baik-baik. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mazmur 19 ayat 2. Jika aku melihat langitmu, dengarkan ayat ini. Buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia hingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Mazmur 8 ayat 4 sampai 5. Langit kedua ialah yang dinamai matahari dan bulan, tempat bintang-bintang. Itu langit kedua. Langit ketiga. Di manakah langit ketiga? Langit ketiga berada di atas langit pertama dan kedua tentang Kristus. Paulus mengatakan, ia telah turun, ia telah naik jauh lebih tinggi dan pada semua langit. Ingat, untuk memenuhi segala sesuatu. Efesus 4 ayat 10. Paulus menamakan langit ketiga Firdaus. Dalam 2 Korintus 12 ayat 4. Paulus tidak menggambarkan langit ketiga karena kata-kata manusia tidak cukup melukiskannya di dalam keadaan sorga itu. Yang dikatakan di sini 1 Korintus 2 ayat 9, ketika mencuri hendak mati, ia menerima Kristus dan Pak mendapatkan Pipo, jaminan tolong dengar Firdaus bersama pertanyaan Kristus. dari Dewa, Dengarkan. Pak Pipo. Tolong Lukas dengar. 2 Tingkatan surga, nama-nama Dari tingkatan Firdaus. surga di dalam kekristenan itu apa saja? Jadi Nama-namanya, dengarkan ayat ini. Nama-nama Dengarkan, jadi neraka, Firdaus tingkatannya atau apa langit saja? ketiga adalah di mana Berdasarkan dari Yesus berada firman, sekarang. berdasarkan dari wahyu. Dan Kalau misalkan situlah Pak Pipo orang-orang benar menceritakan akan soal dibawa langit, Kristus ini nggak nyambung apabila Pak ia Pipo. datang kembali. Menurut Coba Pak Wahyu Pipo, 27. coba Dewa Wahyu tanya, langit sama 22, surga 1 itu
sama nggak Pak Pipo? Firdaus Langit sama adalah surga di sama atau mana tidak? pohon kehidupan dan tata Allah Pak ditempatkan Pipo ini nggak Firdaus ialah nyambung, makanya di Dewa langit males. yang Padahal ketiga. Dewa udah siap di sini yang namanya tema mengenai soal surga. Berikut penghuni-penghuninya. Nah sekarang Pak Pipo jelaskan tingkatan surga di Pak Pipo itu namanya apa saja, ada berapa tingkat, penghuninya siapa saja. Itu baru yang Tidak cakep. Kita tidak berbicara mengenai soal Baik, langit. dengarkan. Tidak Pak Dengarkan. Pipo. Tidak bertingkat surga Pak Pipo nggak Kristen. nyambung itu. Tidak bertingkat surga Kristen. Nah Tidak di surga bertingkat itu hidupnya seperti apa? di atas gitu kan? langit yang dikatakan. Dengarkan ayat ini yang saya baca, bukan saya yang mengatakan. Bukan, kita Dewa dari tadi menanyakan nama-nama surga. Jawabannya sudah saya Nama-nama katakan di surga, dalam Bibel berikut saya. penghuninya berdasarkan Nanti kekristenan. ke penghuninya dulu Ternyata Pak tingkatan Pipo itu surga. menceritakan soal langit. Yesus, dengarkan. Kami tidak Yesus berbicara langit di sini. Makanya Pak Pipo itu ngelantur mulu Yesus kalau misalkan berdiskusi. terangkat ke langit. Ke langit ke berapa dia terangkat. Nah, maka kan ke langit Bibel lagi, ke langit mengatakan. lagi. Jadi Mestinya Pak Pipo itu menceritakan jangan kalau mestinya, misalkan jangan di bukan surga pikiranmu, itu ada pikiran perang saya. naga. Bukan pikir. Di surga Jangan itu sesuai gelap dengan lampu. kehendakmu kau buat di Bibel Di orang. surga itu diumpamakan sebagai Lalu saya 5 tanya gadis kau, bodoh, 5 sekarang saya gadis tanya pintar. kau. Di Terangkan surga bagi itu saya, tidak ada penjual minyak, terangkan ada bagi penjual saya ketoprak. surgamu. Mestinya Terangkan begitu bagi saya di menceritakan. surgamu. Coba Langit yang berdasarkan dari ketujuh. ayat. Ternyata Pak 7 Pipo menceritakan tingkatan langit Muhammad dari kemana-mana. Ini pertama kan sampai nggak langit nyambung Pak ke-7. Pipo. Tolong jelaskan bagi saya. Sampai ke langit yang ke-7 Muhammad pergi. Jelaskan bagi saya. Nah kan bicara langit ini. Kita bicara surga. Bukan bicara Dari langit. mana Dari kamu tahu tadi dia surga tanpa ada menjawab. yang prosesnya? Surga mana Muhammad ada? Coba saya jelaskan di Quranmu. Coba terangkan bagi saya surga Pak mana Pipo, yang Anda kalau tahu. itu Dewa bisa jawab pertanyaan Pak Pipo. Cuma oke. yang kita tanyakan di sini, surga Di menurut hadis ajaran atau di Kristen itu, Bibel, langit kondisinya ke-7 seperti apa? ada. Di manakah surga Pipo. itu? Di langit ke-7, ke-2, ke-3, ke-4 atau pertama? Coba jelaskan. Pak Pipo, Di mana? Pak Pipo, Ya. Ya. tingkatan surga di Pak Pipo apa aja tingkatannya? Tidak bertingkat-tingkat surga di Bibel. Ah, tidak Jelas. bertingkat-tingkat. Jelas Nama-namanya jawabannya. apa saja? Di langit yang ketiga surga itu ke situ Yesus pergi. Menurut yang saya bacakan. Paham? Nah, terus keadaan di surga seperti apa? Nanti Apakah- itu keadaan ke surga itu nanti. Ini sekarang saya tanya Anda. Langit yang ke-7 yang dikatakan Muhammad yang satu malam itu dari Mekah ke Yerusalem langit ke-7. Jelaskan bagi saya. Ya itu di dalam Al-Isra, perjalanan Isra Miraj. Cuma kan Ya. kita berbicara di sini mengenai surga, Pak Pipo. Jangan Pak Pipo kamu tampilkan jangan di berani kok ayatnya kemana. mengenai soal Langit surga. pertama dia keadaan sampai langit surga. ke-7 satu Pak Pipo, malam. Bagaimana Dewa caranya? tidak akan pernah yang namanya mengalihkan pembicaraan ke situ. Itu sesi lain. Di dalam ajaran agama Islam, Pak Pipo ya, yang Ya. namanya surga itu adalah keindahan. Bukan Kenyamanan, jelaskan ketenangan. dulu di mana Bahasa surgamu yang kita itu. Di mana gunakan. surgamu itu? Di mana Bahasa surgamu itu? Bahasa yang kita gunakan Di di mana dalam, surgamu di dalam itu? surga, Saya bertanya kepada Anda, itu- surgamu di mana? itu bahasa Arab. Langit Makanya yang Dewa pengen pertama bertanya langit kepada Pak ke-7. Pipo. Pada saat Surga Pak kah Pipo itu nanti atau di apa surga, namanya? bahasa Arasi apa apa yang surga itu? digunakan ketika Pak Jelaskan Pipo bagi masuk saya surga? langitmu itu, langit ke-7, langit Bukan, pertama Pak langit Pipo, kita jelaskan. bahas surga, jangan bahas Isra Ya, Mi'raj, surga jangan itu di bahas mana? langit. Surga Jangan, itu di mana? surga dan neraka itu belum ada Pak Pipo, belum ada. Jadi dalam surga ajaran di agama Muslim Islam. belum ada. Dengar Belum nggak? ada. Surga, Nanti setelah surga di nanti, jadi setelah surga di nanti, Muslim belum ada. di hari Surga di Muslim pengadilan, belum ada. belum ada sekarang itu belum ada. Jelaskan dulu. Paham Kalau nggak, Pak nggak ada Ipo? jelaskan, jelaskan. Iya itu kan udah dijelaskan belum ada. Nanti setelah Jadi penghakiman langit yang baru pertama ada yang Muhammad namanya berjumpa surga dan dengan neraka. Isa di langit kedua. Kalau sekarang belum Itu ada, surga atau tetapi tidak? yang ada sekarang itu adalah ajab kubur. Itu Arasi ada itu ajab surga atau kubur. tidak? Arasi Dan itu kita surga atau hidup. tidak? Pak Pipo mah gimana sih? Iya. Pak Pipo Arasi itu surga di surga Pak atau Pipo. tidak? Kenapa? Arasi itu surga atau tidak? Itu kekuasaan kalau arsi. Pak Oh, Pipo jangan ngalihin jadi pembicaraan di mana ke sana. surga ini? Di mana surga itu menurut Ini Muslim? kehidupan surga umat Kristen itu seperti apa? Di mana Pak Pipo? surga itu menurut Muslim? Menurut kamu? Kan udah dijelasin belum ada. Di mana Kok kamu tahu? conge? Di mana kamu jelaskan? Di mana kamu Pak jelaskan? Pipo conge ya? Conge ya Pak Pipo ya? Di mana? Di mana kamu jelaskan? Mana? Ya, Di kan langit sudah ke-7. dijelaskan sama Dewa. Ya, Rasi, di mana dan surga neraka itu belum ada, Pak Surga Pipo. itu, oh, jadi Sampai surga itu sekarang nggak belum ada. ada. Jadi Nanti tempat setelah Allah di hari Subhanahu wa taala di sini. penghakiman, Allah itu baru Subhanahu wa surga taala di itu ada. arasi itu apa namanya?
Gimana Di sih Pak arasi Pipo itu ini? Pak tempat Pipo, Allah Subhanahu apa namanya? itu kekuasaan. Arsi itu Jadi kekuasaan Allah. Allah itu bukan di sorga berkuasa, tidak. Di mana itu Allah arasi itu itu? ngapain di surga? Surga itu Jadi buat tempatnya itu manusia. apa namanya? Apa nama Allah tempat ngapain Subhanahu wa nongkrong di Ta'ala? surga? Nggak ada. Surga itu kecil, Pak Pipo, bagi Allah. Allah itu maha besar. Tidak Jadi mungkin Allah yang itu namanya gak di surga sorga. bisa Apa menempati namanya itu? Allah. Apa namanya? Itu Jelaskan tidak bagi saya. mungkin. Kalau misalkan Allah ada di surga, jelas surga itu lebih besar daripada Allah. Apa Kalau Allah namanya itu kalau udah nggak maha di situ? besar. Kalau nggak ada di situ Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa namanya itu? Itu Allah itu di arsi. Di arsi. Di arti berarti Di tempat atas Allah itu surganya bukan lagi sorga. itu, Pak Pipo. Berarti Ya? tempat Allah itu bukan sorga gitu. Bukan. Ngapain Allah nongkrong di surga? Ngapain? Jadi Surga itu tempat buat Allah Subhanahu Wa Ta'ala manusia. bukan sorga. Di mana itu Surga itu tempatnya? Surga itu buat manusia. Bukan buat Bukan. Allah, bukan. Jadi Allah itu tidak di sorga. Di mana itu? Jadi apa Tidak. namanya itu? Tidak di surga Allah itu. Siapa yang Jadi- mengatakan Allah di surga? Ya nggak tahu saya. Maka terangkan Nah, bagi saya. makanya Pak Pipo jangan memframing kayak gitu. Nah, sekarang ketika Pak Bukan Pipo nanti di bertanya surga, kepada Anda, bukan bahasa berframing. apa yang digunakan di surga? Silakan Pak Pipo. Dari langit yang pertama sampai ke-7 jelaskan bagi saya dulu, tolong dulu Mahadewa. Ini kalau kita Anda bicara paham. bicara surga, bukan bicara langit. Dewa nggak akan ke langit dulu, ya. Nah, sekarang pertanyaan Dewa, Pak Pipo. Ketika Pak Pipo nanti masuk ke surga, berkumpul sama keluarga, berkumpul sama kawan-kawan, berkumpul sama janda bohai bahenol demplon denok. Nah, pertanyaan Dewa, bahasa apa yang digunakan untuk di surga itu? Baik. Jadi kalau Anda katakan surga itu belum ada di Quran, belum ada, Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun bukan di surga, tempatnya nggak tahu saya, atau tempat itu apa pun nggak tahu. Ya, Tapi Anda katakan tadi bukan di surga. iya. Berarti surga itu kapan diciptakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti? Diciptakan balik nanti Kan sudah kira-kira? dijawab tadi sama Dewa. Apa Nanti kau jawab? setelah Mana di kau hari jawab? Di mana kau penghakiman, jawab? Mana kau jawab? setelah di hari penghakiman, nanti baru surga itu ada. Di mana nanti Pak surga Pipo, itu di ya. mana surga itu diciptakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi? Lah, apa yang sulit buat Allah kalau Allah berkata kun fayakun jadi surga, jadi kun fayakun jadi kodok Pak Pipo, jadi kodok Pak Pipo. Apa yang sulit buat Allah? Baik, kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan jangan berdosa dunia manusia, bisa enggak berdosa? Kenapa tidak bisa? Kan manusia itu Kenapa tidak pribil. dilakukan itu kalau begitu? Nah, kalau misalkan manusia tidak melakukan dosa, Tidak apa, nanti- tidak apa, nanti- tidak apa. Kenapa tidak dilakukan itu kalau gitu kau bicara? Nah, Kenapa harus manusia menderita itu kan manusia? diberikan kehendak bebas. Tapi kau katakan pun kaikun nanti Kehendak bebas. diciptakan. Nah, Kenapa sekarang itu? Pak Pipo, Allah jangan Subhanahu Wa Ta'ala tidak mepet dulu mengatakan ke situ Pak semua Pipo dunia ya. ini masuk ke Dewa surga. tanya Kenapa? pertanyaan satu Pak Pipo, tolong jawab. Bahasa apa yang digunakan di Jelaskan surga nanti dulu oleh umat surga itu Kristen? Anda katakan Silakan tidak. Pak Pipo, Kapan jawab dulu diciptakan? Nanti pertanyaan Dewa. diciptakan. Kapan Jawab dulu diciptakan surga pertanyaan itu? Dewa. Bahasa Apa apa itu? yang digunakan nanti di surga? Silakan. Tempat surga, jangan bahasa-bahasa kau dulu pergi. Kalau nggak tahu bilang bendera putih. Kamu ya kan? katakan tempat Allah, Bendera dengarkan, putih, hanya Pak kamu yang Pipo. mengatakan seperti tempat Allah Kita di Subhanahu Wa sini Ta'ala bukan sama-sama di surga. korelasikan Pak Jadi Pipo ya. tempatnya itu apa Tadi namanya? Pak Pipo tidak Arasi menjelaskan itu mengenai berarti soal surga. gimana ini? Mengenai Gimana soal kau ini? neraka, Pak Pipo tidak menjelaskan. Nah, sekarang Dewa bertanya, bahasa apa yang digunakan nanti ketika di surga? Dewa bertanya ke Dengarkan. empat Kristen Mendengarkan. menjawab itu Mahadewa. beda-beda. Nah, sekarang dari Pak tadi Pipo, judul dari Pak Pipo itu, judul bahasa pembicaraan apa yang kita digunakan? dari judulnya, dengarkan judulnya. Judulnya surga dan neraka menurut versi Kristen, menurut Muslim. Ah. Iya. Nah, sekarang Dewa Belum tanya, lagi sampai belum ke ketika Pak Pipo penghuninya. masuk ke surga nanti, Bukan itu, bahasa bukan yang itu, digunakan sama Pak Pipo itu bukan bahasa itu. apa? Sekarang surga itu ada di langit ketiga di atasnya, itu dari Ya menurut udah Bible. itu iya udah Dewa Ya, jelasin itu. sekarang, Nah, sekarang jawab surga pertanyaan dari Dewa. Muslim, di mana Bahasa surga Muslim apa? itu? Di mana surga Muslim itu? Di mana surga Tadi udah Muslim? dijelasin. Arasi tidak, berarti tempat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di arasi bukan surga. Jadi tempatnya itu apa namanya? Jelaskan. Pak Pipo tadi kan udah dijelaskan. Apanya Surga kau di dalam jelaskan? Islam sama neraka itu belum Tempatnya itu ada, apa Pak Pipo. namanya? Tempat Allah Subhanahu Wa Belum Ta'ala ada. sekarang di arasi. Arasi itu apa namanya? Lebih jelas. Pak Pipo tolong jelas, ini jadi ke arsi segala. Ini kita bicara surga ini. Surga. Arasi itu tempat Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa namanya? Udah, Pak Pipo, sekarang Dewa tanya sekali lagi Jelaskan sama Pak bagi Pipo saya ya. apa namanya? Bahasa apa yang digunakan ketika Pak Pipo Surga masuk yang surga dikatakan nanti? di dalam Silakan, Bible saya di ayatnya, langit Pak yang Pipo, sekarang. ketiga. Silakan. Coba jelaskan. Bahasa apa, Apa? yang digunakan Dengarkan, ketika Pak Pipo masuk dengarkan dulu. surga? Dengarkan. Silakan.
Langit ketiga tempat surga yang Nggak nanya disediakan langit, Pak Yesus. Pipo. Dewa tanya Nanti bahasa. penghuninya, nanti Nggak penghuninya, nanya. nanti Nggak penghuninya, nanya. nanti penghuninya. Nggak nanya. Sekarang surga di dalam Muslim, di dalam yang Yang kau Dewa paparkan, tanyakan itu, Pak tempat Pipo. arasi itu apa namanya? Pak Pipo, Jawab yang dulu. Dewa tanyakan bukan soal arsi. Tidak ada hubungan sama arsi, nanti aja. Jangan ngalihin pembicaraan. Tolong jelaskan bahasa apa yang digunakan ketika Pak Pipo Bukan nanti itu bahasa masuk ke yang kita surga. bahas. Surga dengan neraka menurut versi Muslim dan Islam. Iya, kalau di Ah. dalam ajaran agama Islam. Sudah saya jelaskan surga Alhamdulillah, Pak itu di Pipo, langit yang kami ketiga menurut menggunakan Bibel yang bahasa saya Arab. bacakan. Ketika Lalu saya kami tanya itu kepada di- Anda, ketika kami itu surga itu meninggal, di dalam Muslim, ditanya di mana sama surga malaikat, itu? sama malaikat munkar dan nakir, Bukan kami malaikat, menggunakan bukan bahasa malaikat Arab. yang kita Bahkan bahas, kami bukan ada malaikat. hadisnya. Man Bukan robuka malaikat yang bahasa kita Arab. bahas. Man nabiyuka bahasa Arab. Ketika Bukan kami di malaikat yang surga kita bahas, nanti, bukan buyuka, insya bukan Allah malaikat. kami akan berkumpul dan Di menggunakan mana bahasa surga Arab. itu menurut Nah Muslim? sekarang Arasi itu Dewa surga bertanya tidak? balik ke Pak Pipo, ketika Langit Pak yang Pipo masuk ke kedua surga surga, tidak? Langit yang bahasa kedua surga apa yang tidak? digunakan ketika Pak Pipo masuk surga? Langit yang Silakan kedua jawab surga dulu. bukan penghuni yang kita bahas belum itu. Ya kita bahas penghuni sekarang. Belum sampai ke sana. Jelaskan bagi saya dari langit pertama sampai ke 7. Kita nggak ada hubungan sama langit Pak Pipo. Angkat Dari tadi bendera dari kau awal kalau Dewa tidak udah bilang. mampu. Angkat bendera Kita kau bahas kalau tidak surga. mampu. Dah. Kita bahas surga Pak Pipo ya. Ya udah kalau misalkan Pak Pipo Langit tidak tahu pertama tidak sampai tahu ke 7 pembahasannya jelaskan bahasa bagi surga. saya. Hah? Langit pertama sampai ke 7 jelaskan. Kalau tidak surga itu jelas apapun kamu katakan Nggak jelaskan nanya dulu. soal langit dari awal juga. Ih Pak Pipo nggak ngerti paham ih. Yang Dewa Arasi. tanya apa yang digunakan? Maka saya Silakan. tanya. Jawab Langit dulu. kedua surga atau tidak? Tempat Jawab Isa dulu yang bukan berjumpa dengan langit ya langit, surga Adam. ya surga, lain lagi. Jawab dulu pertanyaan Dewa. Baik, arasi langit, arasi surga atau tidak? Arasi surga atau tidak? Pertanyaan Dewa dari awal tadi, bahasa apa yang Arasi surga digunakan? atau tidak? Bahasa apa yang digunakan? Jawab dulu. Arasi surga atau tidak? Bukan. Ih, ini congek dari tadi. Ih, gimana sih? Kalau bukan, apa namanya Kekuasaan. itu? Apa namanya? Kutanya kau, Kekuasaan. Apa? Kekuasaan. Kekuasaan Allah itu bukan surga. Bukan surga. Ngapain Allah di surga? Kecil amat surga. Lebih spesifik, kekuasaan Allah itu bukan surga. Bukan. Apa namanya itu? Bukan. Kekuasaan. Ya, terus Puas. Nah sekarang oke. Kapan surga itu ada dan nanti? bahasa Nanti apa? diciptakan. Bahasa apa? Surga Tolong diciptakan ayah, setelah tolong di hari ayah dari penghakiman Quran nanti. Bapak. Puas. Tolong ayah ada di Udah, Quranmu. puas. Jawab Tolong pertanyaan ayah gua di nih sekarang Quranmu. nih satu nih. Tolong, Bahasa apa yang tolong digunakan? dulu, di Quranmu nanti Bahasa apa diciptakan yang surga Anda digunakan? katakan. Di Ketika mana umat- nanti di musim diciptakan nanti? Nanti kapan saya nggak tahu. Coba. Bahasa apa yang digunakan Pak Pipo? Ini dari tadi saya jawab. Saya tanya Kapan nih. diciptakan Bahasa surga apa? menurut Stop aja Quran? Pak Alwi. Pak Alwi stop aja. Kapan? Nggak jelas ini. Kapan? Kamu yang nggak jelas. Nanya arsi itu apa? Ini itu apa? Udah dijawab semua. Dewa cuma satu pertanyaan masuk ke surga. Surga Bahasa menurut apa? Quran. Bahasa kodok. Bahasa kodok, bahasa monyet, bahasa babi. Dengarkan. Atau bahasa apa? Jangan kamu ngawur Ya Bapak yang ngomongnya. ngawur dari tadi saya nanya nggak dijawab. Gimana sih? Kapan diciptakan surganya? Di mana dalilnya? Allahu Akbar, conge dari tadi ini. Kamu yang mengatakan nanti diciptakan pun baikun. Terus, Kapan diciptakan? terus. Anda Terus. katakan kapan Terus. diciptakan? Di mana Apalagi? dalilnya Ya. mengatakan nanti Apalagi? diciptakan surga? Ya, apalagi udah dijawab semua udah. ya itu ya. Pak Nah, Pipo aja jawab. kuping yang mampet itu. Nah, Nah, sekarang jawab. pertanyaan Dewa, bahasa apa yang digunakan Pak Pipo? Jawab dulu. Bahasa apa yang digunakan Pak Pipo? Yang Silakan. kita bahas bukan penghuninya, bro. Bukan penghuni, nanti Ya penghuninya. kita bahas penghuni surga. Kan ada hubungan sama surga. Silakan jawab dulu pertanyaan Dewa. Ini dulu tuntaskan. Kalau enggak udah Ya stop di stop sini aja dulu Pak baru kita Pipo kalau pergi. nggak bisa jawab Memang. Pak Pipo juga. Ya. Baik Pak Anda Pipo jawab katakan nah, satu arasi pertanyaan surga. tadi. Pak Pipo menjelaskan, nanya ke Dewa. Dari langit yang Apakah pertama arsi itu sampai adalah langit yang surga? ketujuh. Dewa ulang sekali lagi Pak Pipo ya, bahwa arsi itu bukan surga. Tempat Allah bukan di surga. Karena surga itu kecil.
Surga itu untuk manusia. Kalau Allah tinggal di surga, berarti jelas surga lebih besar daripada Allah. Puas? Nah sekarang jawab pertanyaan Dewa. Kalau Bahasa begitu, apa yang digunakan ketika Pak Pipo itu masuk ke surga? Dengar. Silakan jawab, jawab. Tempat Allah itu apa namanya? Pertanyaan Dewa. Tempat Allah itu apa namanya? Pertanyaan Dewa, silakan. Bahasa Apa namanya yang tempat Allah itu? digunakan? Apa nama tempat Allah itu apa namanya? Silakan Arasi jawab. itu apa? Silakan jawab. Nggak akan dijawab sama Dewa. Jawab dulu Allah pertanyaan itu? Dewa. Apa itu? Bahasa tempat apa yang Allah itu? digunakan? Jelaskan. Saya sudah Hah? jelaskan tadi lah. Bahasa Dari langit bahasa ketiga. kodok. Kita tidak berbicara Sorga langit. yang di dalam Kristen di langit yang ketiga. Kita tidak bicara langit, Ingat. Pak Wipo. Di sini kita bicara surga. Itulah disitulah surga bicara yang surga. disediakan Yesus nanti ke dunia ini. Ingat. Ya. Sekarang saya tanya kamu. Langit Nabi yang Yesus sama dari akan langit turun yang kedua ketujuh. kali. Kami percaya Jelaskan umat dulu muslim. sama Di saya. dalam hadis sudah dijelaskan. Di dalam hadis sudah dijelaskan sama Nabi Muhammad bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun nanti di Menara Putih. Kami tahu itu semua. Alhamdulillah. Dan beliau nanti akan berjalan ke Masjid Al-Hud. Beliau akan menjadi makmum salat yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Kami sudah tahu. Sementara di Kristen, ketika Dewa bertanya, Nabi Isa turun di mana? Yesus turun di mana? Di Cirebon, di Brebes, nggak ada petunjuknya sama sekali. Jadi kita bahas surga aja, nggak usah kemana-mana. Pertanyaan Dewa itu mudah. Bahasa apa yang digunakan ketika orang Kristen itu masuk ke surga? Silakan Pak Pipo. Kok diam sih Pak Pipo? Bahkan kami umat Ada muslim, langit kami bisa pertama tahu sampai berdasarkan ketujuh dalam hadis. Ada langit Ketika pertama umat sampai muslim itu ketujuh masuk diceritakan di Quran Bapak. ketika umat muslim itu masuk ke surga, makanan yang pertama kali Bukan kami itu makan yang itu kami saya tahu tanya, semua Pak bukan Pipo. itu. Adakah langit pertama sampai ketujuh di Quran Saya Bapak? nggak Ada nanya tidak? langit. Saya Ada nanya tidak? langit. Paham gak sih? Jangan Langit ngalihin pertama pembicaraan. sampai langit ketujuh ada di Quran Bapak atau di Jangan hadis ngalihin ada tidak? pembicaraan. Jangan. Sekarang Ada pertanyaan tidak? Dewa, tolong dijawab satu Saya aja jelaskan ini. tadi langit pertama Satu karena tentang aja. surga di dalam Kristen sudah saya jelaskan. Jelaskan bagi saya tentang Kita surga tidak menurut bahas Muslim. langit. Karena surga itu bukan di langit letaknya ya. Paham Pak Pipo ya? Jadi Kita bahas surga surga di itu di sini. mana? Surga itu di mana? Surga itu di mana? Belum ada. Kapan itu ada? Nanti setelah penghakiman. Ada dalilnya untuk mengatakan seperti itu? Ada. Hadis. Coba buka. Hadis. Ini Coba kepanjangan buka. nih, waktu tinggal 6 menit lagi. Buka. Nanti saya buka Buka hadisnya di ini mana? waktu habis. Di Pertanyaan mana gua, nanti diciptakan surga? bahasa apa yang digunakan Di mana ketika umat diciptakan Kristen nanti itu di hadis di surga masuk nanti? ke surga? Silakan. Di Bahasa mana apa yang dikatakan di digunakan? hadis di mana diciptakan Silakan, nanti di silakan. surga? Bahasa apa yang digunakan? Silakan. Silakan. Bukan bahasan yang mau kita bahas. Surga Bahasa ada dulu. apa yang digunakan? Surga ada Masa dulu. semua pada bisu? Di surga pada Surga bisu ada semua. dulu. Pada nggak punya Surga. kuping. Surga Hah? ada dulu. Pada nggak Surga punya ada dulu. mulut. Begitu Pak Pipo. Maksudnya tidak ada yang ngobrol satupun juga. Surga ada dulu bro, Bahadewa. Ya, saya minum Udah. dulu Pak Pipo ya. Di Pak Pipo Angkat bendera, dijelaskan angkat surga bendera hidup kau. seperti Angkat bendera. malaikat. Udah, baik. Nah, Udah. ketika Pak Pipo nanti yang terdesak, baca satu Bukan. perikop. Hidup seperti malaikat itu seperti apa? Ternyata perikopnya itu hari kebangkitan. Dengarkan dulu. Hari kebangkitan. Surganya yang kita bahas. Jelas yang Adakah namanya di surga surga, itu? Yesus menjanjikan 100 istri Pak Pipo. Ya, Bukan 100 itu. Jangan istri itu. kemana-mana Ada kamu. di dalam Bukan Bible itu. Di dalam Markus. Bukan itu yang kita Sudah jelas bahas. seperti Nanti itu. itu. Nanti Yesus itu. menjanjikan 100 istri, Nanti itu. sementara Paulus menjanjikan naga. Paulus menjanjikan Nanti itu. surganya surga pesundal. Paulus menjanjikan surganya itu gelap lampu. Yesus tidak pernah menjanjikan surga seperti itu. Jadi jangan mimpi. Itu untuk siapa? Untuk pengikut Yesus, bukan pengikut Paulus. Kalau pengikut Paulus, jelas. surganya Bidadari itu surga di mana naga. sekarang? Bidadari Surga itu udah ada pesundal. sekarang apa Oh belum? jelas, kami Bidadari. bidadari diberikan, dihadiahkan yang namanya bidadari. Alhamdulillah, bidadari Sudah itu ada. adalah satu Sudah kenikmatan. ada. Ketika di Sudah dunia, ada. apakah kita Sudah tidak ada. nikmat ketika kita berhubungan badan? Nikmat. Makanya Tidak. Sudah ada kenikmatan itu belum? segala dunia akan diteruskan lagi nanti di akhirat nanti. Enggak. Tetapi- Sudah ada itu belum? Tetapi Saya satu tanya kau, keindahan, Mahadewa, yang namanya- Mahadewa. Apa? Udah ada bidadari itu sekarang? Alhamdulillah Pak Pipo, kalau bidadari sudah ada Pak Pipo. Ya, Di mana itu apakah sekarang? naga sudah ada Pak Di Pipo? mana itu Naga. sekarang? Di mana? Naga, ada nggak naga sekarang Di Pak Pipo? mana itu nanti surga naga bidadari? ada Surga nggak? belum ada. Di surga naga ada Surga nggak? belum ada kamu katakan. Di mana bidadari sekarang? Nah sekarang surga udah, naga udah ada belum Pak Pipo? Di mana itu bidadari Naga kamu sudah katakan belum? ada? Di mana? Nanya mulu dong. Dewa bertanya di satu mana aja nggak bidadari dijawab-jawab itu? dari tadi. 30 Di mana menit bidadari ini itu? Dewa bertanya.
Bahasa Iya. apa yang Di mana digunakan bidadari sekarang? ketika nanti umat Di Kristen itu mana masuk bidadari? ke dalam surga? Ternyata tidak ada sama sekali. Pak Pipo tidak bisa menjelaskan bahasa apa yang digunakan. Silakan jawab pertanyaan Dewa. Kalau misalkan tahu di hari kebangkitan, tidak ada satupun umat Jangan muslim yang di-mute, kawin jangan itu di-mute. tidak Halo. ada di hari kebangkitan. Penunggang kuda, Sementara jangan di Anda mute, Kristen jangan Anda katanya hidup mute, seperti jangan Anda malaikat itu hari mute. kebangkitan. Kalau Anda mute lebih Kalau baik udah misalkan di hari tendang. kebangkitan nanti ada yang namanya kawin-mawin. Saya pengen dibangkitkan dengan Luna Maya dan Cutari. Itu jelas. Supaya kawin, biarin yang lain diadili. Gue kawin dulu sama Luna Maya. Ya, nggak ada Pak Pipo. Udah. Nggak ada yang namanya surga itu Bidadari kenikmatan itu semua sekarang di juga. mana bidadarimu? Tetapi Bidadari ketika di mana? Dewa bertanya, tolong jawab pertanyaan Dewa Pak Pipo. Bahasa Eh, apa yang digunakan Pak Pipo? Tolong jawab, 30 menit loh di Bukan Pak Pipo. yang 30 kita bahas menit. tadi Kalau Pak Pipo awalnya. itu nyerah, bendera putih, silahkan. Yang Bendera putih. awalnya tadi kita Satu bahas. pertanyaan aja nggak bisa dijawab Pak Surga Pipo. menurut Gimana mau Muslim, jawab pertanyaan surga yang menurut lain? Kristen. Gimana nanti Dewa bakal di mana bertanya? surga Ada itu yang namanya menurut perempuan Muslim? hamil itu di langit. Gimana Langit mau yang menjawab itu Pak pertama Pipo? sampai langit ketujuh, Ya, tolong paparkan bagi Kita saya. tidak bahas langit, Pak Pipo. Berapa kali Dewa katakan ke Pak Pipo, tidak bahas Baik. langit, Oke, tidak bahas surga tidak itu ada bahas- enggak? Surga Tidak. itu ada tidak? Pak Pipo, jangan ngalihin pembicaraan. Tolong Bukan, jawab enggak. pertanyaan Dewa. Surga, ini Ya kan kan? membahas surga. Coba bahas Surga apa, itu Pak ada, Pipo? ada sekarang surga itu Jawab dalam dulu Muslim. pertanyaan Dewa. Apa itu? Jawab dulu. Bahasa apa yang digunakan? Yang di mana? 30 menit loh ini. Dewa bertanya satu. Oke. Udah, saya jawab bagus-bagus kalau ada apa yang Anda tanya, Pak? Ya, silakan. Apa? Ayo. Apa kau tanya? Bahasa apa yang digunakan ketika umat Kristen itu semua masuk ke dalam surga? Bahasa surga. Apa bahasa apa? Seperti apa? Bahasa surga. Pak Pipo menuntut Tidak, saya dalil. udah. Saya minta dalilnya Pak Pipo. Bahasa Udah, surga benar. seperti apa? Baik. Silakan. Bahasa surga itu tidak bisa dilukiskan, tidak bisa dipikirkan, dan tidak bisa pada manusia. Tidak bisa dilukiskan ya. Tolong tampilkan dalilnya Pak Pipo. Penasaran Ya, Dewa nanti. itu. Oke, Tampilkan udah dalilnya. oke. Nanti saya Nggak, tampilkan. nggak. Oke. Kita jangan kemana-mana. Dalilnya dulu tampilkan. Kita Ah, sama-sama nanti saya tampilkan. tampilkan. Di mana? Di mana Silakan. Jadi Nggak, tampilkan dulu. Tampilkan. Nggak mau kemana-mana Dewa. Nggak mau kemana-mana. dengarkan Nggak mau baik-baik. kemana-mana. Tampilkan dalilnya. Dengar. Pak Awi, Dengarkan Pak baik-baik. penunggang kuda, Ya. tolong dong. Tolong, kalau dia nyebutkan ayatnya, tampilkan bahasanya. Tampilkan. Dengarkan baik-baik. Nggak, Pak Pipo. Tampilkan dulu. Apa yang ditampilkan? Bahasa Apa surga katanya. ditampilkan? Apa, seperti apa? Silakan. Tampilkan. Saya sudah baca tadi. Ya mana? Tampilkan dalilnya. Dalil apa maksudmu? Bahasa surga. Di sorga itu tidak bisa dilukiskan secara kehidupan manusia kalau sekarang. Nggak nanya itu. Nggak nanya itu. Yang Ya, Dewa apa yang mau tanyakan, tanya? bahasa yang ada di dalam surga, itu adalah bahasa surga. Silakan tampilkan ayatnya. Baik. Tampilkan ayatnya. Iya, dengarkan baik-baik. Stroke bentar, stroke nih. Stroke. Saya baca. Ya, Saya baca. Silakan. Dengarkan. Alkitab menunjukkan bahwa pada suatu hari di masa mendatang engkau dapat pergi ke sorga. Siapa yang akan pergi ke sorga? Orang-orang telah percaya kepada Yesus Kristus. Dan Nggak sesudah nanya ia itu perasaan dari awal. Yang ditanya dengarkan. itu bahasa Iya, surga. diam kau dulu, Tolong diam kau. ditampilkan dulu ayatnya. Ini Kita kan sama-sama ayat. bahas. Ini kan Ya ayat. kan? Nah, Ini kan ayat. ya tampilkan Jadi dong. apa Ayat namanya berapa ini? tampilkan? Bahasa surga. Dengarkan baik-baik. Dan Ya, sesudah ia nggak akan didengerin, percuma Pak Pipo, nggak akan didengerin. Yang Dewa pengen tahu itu ayat dulu tampilkan, baru Pak Pipo nanti menjelaskan. yang Itu saya benar, Pak kepengen Pipo. tahu sorgamu Kalau itu di misalkan mana? toh Pak Pipo tidak bisa menjelaskan dalilnya, kita stop Kamu aja nggak udah. bisa menjelaskan Ternyata surga di Muslim, Kristen Po. itu Di mana tidak surgamu? diberkahi sama yang Di namanya mana bahasa. surgamu? Saya baca ayatnya, Gitu. kamu nggak bisa. Di mana Apa? surgamu? Di mana Surga. surgamu? Pak Pipo conge ya? Conge atau Di gimana mana Pak Pipo? surgamu? Di Pak mana Pipo surga menurutmu? sehari dikasih duit berapa sih? Di mana Udah surga dibilang berapa menurut kali? Quran, menurut Surga di hadis, dalam menurut Islam itu belum menurut yang ada. kamu pelajari di Neraka mana di dalam surga? Islam itu pun belum ada. Sampai hari ini Kapan belum ada. Nanti jadi bakal kapan itu dibuka ada? nanti Kapan itu ada? setelah nanti di hari penghakiman. Mana tidak dalilnya dijelaskan mengatakan di berapa hari kali. penghakiman? Mana dalilnya? Nah, Coba sekarang buka ayatnya. ada sekarang Mana tolong dalilnya? tampilkan dalilnya dulu. Saya tidak mau dalilnya buka, Berdasarkan dalilnya buka. apa yang Dewa katakan ke Pak Pipo, bahasa di surga Dalilnya itu buka. bahasanya bahasa Dalilnya bahasa buka. surga. Dalilnya buka. Tampilkan Dalilnya ayatnya. buka. Mana? Ya tampilkan Di Quran ayatnya. mana dalilnya? Tampilkan Nanti ayat diciptakan, bahasa surga. Tampilkan ayatnya dulu. Mana dalilnya dikatakan Kita nanti fair di diciptakan sini. Ayo, surga? tampilkan ayatnya.
Dalil, Ayo, tampilkan tampilkan ayatnya. dalilnya. Tampilkan mana di Tampilkan Quran. ayatnya Pak Pipo. Tampilkan di Quran mana dalilnya nanti diciptakan pun kayu kondisi akan jadi. Tampilkan. Waktu habis. Pak Pipo tidak bisa jawab. Terima kasih. Silakan yang lain lanjut. Enggak, sesi kedua, neraka. Harus clear ini semua. Ini bukan surga. Udah, baik neraka. Kamu jelaskan dulu neraka menurut versimu. Neraka ada berapa tingkat Pak Pipo di dalam Kamu Kristen? jelaskan menurut Quranmu neraka yang kamu pahami. Saya jelaskan di Bibel saya nanti. Oh, Saya cari jelaskan kau. aja Saya dulu cari kau. menurut Pak Pipo. Saya Pak udah Pipo tadi jelaskan pembukaan, aja. kamu dulu pembukaan sekarang. Jelaskan neraka menurut Quran, menurut hadis, menurut apapun itu. Saya nggak Iya, Pak bantah. Pipo Saya jelaskan jelaskan aja. nanti neraka menurut Bibel. Jelaskan aja menurut neraka di dalam Menurut neraka di dalam Quranmu Bibel, jelaskan sebutkan aja. neraka dulu. Pak Pipo aja jelaskan dulu, silakan. Saya sudah jelaskan tadi dari kan awal saya menjelaskan tadi surga orang Kristen. Bukan, ini neraka. Apa bukan? Pak Pipo Apa tingkatan bukan? di Bukan, neraka bukan. ada berapa? Jelaskan di neraka. Quranmu. Jelaskan di Quranmu dulu. Oh, Pak Pipo kan yang ngajak ke Dewa. Kalau Dewa kan ngikutin Pak Pipo, silakan jelaskan. Kenapa kau Ada ikuti berapa aku? Kamu tingkat? bukan Kristen. Ngapain kau ikuti aku? Kuatkan imanmu di dalam narasimu. Iya, kalau Dewa alhamdulillah Dewa tahu nama-nama neraka tahu. Kalau tahu udah jelaskan. Nggak Pak Pipo dulu aja jelaskan. Saya tadi kan dari pertama tentang surga di langit, yang ketiga saya jelaskan. Sekarang kamu berbalik. Sekarang kamu jelaskan Quranmu dulu mengenai neraka. Mampu nggak? Tingkatan neraka di dalam Kristen ada Mau berapa? tingkatan, mau 1000 tingkatan, jelaskan. Saya diam. Iya, Pak Pipo aja jelaskan dulu. Iya. Kok saya jelaskan? Dari mana tahu saya Quranmu itu neraka? Dulu namanya Pak Enggak, Pipo maksudnya Kristen neraka di dalam kekristenan. Nanti saya jelaskan. Quranmu dulu menjelaskan neraka. Namanya Iya, Bagaimana nanti neraka juga itu Dewa Quran. jelaskan Pak Pipo ya. Nanti juga Dewa jelaskan. Kamu dulu, karena saya pertama tadi awal tadi menjelaskan langit yang Anda Justru tuntut. orang yang mau meninggal duluan bicara. Jelaskan dulu. Nggak mau. Kalau nggak mau, Nggak kayak anak mau. kecil kau nggak mau kayak mana kau itu ah? Ya nggak mau. Gimana tuh kalau nggak mau kok dipaksa sih Pak Pipo gimana? Jangan dipaksa tuh kalau nggak mau. Ah udah, aku kasih bonbon kau nanti, aku kasih bonbon supaya kau mau. Oke. Ya silakan. Jelaskan neraka itu menurut yang kamu pahami di Quran, di hadis, di apapun terserah Anda. Jelaskan. Ya jelaskan juga tingkatan neraka ada berapa di dalam Bibel. Enggak, Silakan. nanti saya jelaskan neraka menurut versi Bibel. Iya, nanti juga dijelaskan juga sama Dewa mengenai soal neraka. Awalnya tadi kan saya jelaskan dari awal tadi tentang Bibel, tentang surga. Sekarang ini berbalik, kamulah dulu. Kau dulu. Nggak mau. Jelaskan Kalau nggak Quranmu mau gimana? mengenai neraka. Kalau nggak mau gimana? Ayo. Tapi kamu yang mengajak diskusi tadi gimana nih? Iya, tadi kan udah selesai mengenai masalah surga. Nanti ke langit. Tapi kan Nanti dari di awal neraka kita pun bicara. nanti ujungnya Tapi ke kita langit bicara juga. awalnya dari kan surga dengan neraka menurut versi Bibel, menurut versi Quran. Kan itu dari awalnya kita Oh bicara. iya betul. Tadi kan neraka kan tidak ada tingkatannya. Tentang Bibel. surga udah Kan? sampai di situ lah, itu surga. Apapun Iya. itu terserah. Sekarang neraka. Menurut neraka di dalam Quranmu, Bibel atau Quranmu menurut kamu, coba jelaskan bagi saya yang mendengar. Nggak mau, kalau nggak mau gimana? Kok dipaksa sih Pak Pipo? Kalau nggak mau, jangan maksa. Aku kasih bonbon. Udah aku kasih bonbon kau 2 biji. Nggak mau. Kalau nggak mau gimana? Ayo. Sebentar, Ya kan? Hah? Oh, Ayo ya. gimana? Oke lah Pak Dewa. Ya sekarang kan kamu Ya. nggak mampu mengatakan bagaimana itu neraka di Iya apa nggak nanti mampu. kamu. Soalnya nanti Iya, iya. ditanya sama Dewa pun nggak mampu Pak Pipo. Gitu. Oke. Jadi Oke, percuma. Tadi aja Dewa bertanya begini satu. mau Dewa. Bertanya gini, 30 menit Dewa, tidak bisa dijawab. Oke Dewa, Gitu. begini dulu ya diskusi kita ini. Aku kan saya katakan tadi saya nggak panjang. Kalau ada waktu bisa saya masuk nanti di jam Boleh. 12 ke atas bisa Sudah, saya nanti saya masuk mau sampai dulu. pagi bisa. Tapi ini masih ada kegiatan saya sedikit lagi. Ya. Jadi sekarang ini apa yang kita bahas tentang surga dan neraka itu versi masing-masing. Silakan. Itu tidak Ya. menjadi sesuatu masalah dan itu tidak menjadi beban bagi Anda dengan saya. Jangan dibawa ke hati apa yang kita bicarakan. Setuju? Oh enggak Pak Pipo. Oke, Tidak setuju pernah Pak Pipo. Oke, jadi begini, Kalau saya Dewa, akan undur diri alhamdulillah, dulu. Pak Pipo Dengar selalu dulu dibawa Pak ke Dewa. hati. Ya, jadi Pak Dewa. Dibawa ke hati. Jadi Kalau Pak Dewa Pak Pipo begini. nggak mungkin dibawa ke hati. Karena Pak dengar Pipo dulu kan Pak nggak punya Dewa. hati. Pak Iya, Pipo kan pohon pisang. Ya, Punya mengikuti jantung, Pak nggak Dewa. punya hati. Iya. Begini Ya. Mahadewa. Jadi apapun Gimana? kita diskusikan tadi menurut versi Bibel, menurut iman Kristen, menurut Quran di dalam hati Bapak.
Ya. Tapi yang pasti yang jelas kau harus belajar dan Quran karena kamu tidak memahami Ya, Quran Bapak itu juga karena udah nggak bisa tua kau jawab. kan, umur Jadi udah nggak itulah lama sebenarnya lagi, banyak maka belajar surga lah. itu. Jangan Jadi sampai kamu ke menyembah surga manusia. nanti karena surgamu belum ada sekarang. Nanti suatu saat terangkan surga itu kapan diciptakan nanti ya terserah Anda Iya, lah itu. tadi Jadi kan kalau sudah begini, dijelaskan juga sama Dewa, terserah. itu Nah, oke berantakan oke. ada di Jadi hadis, begini, Pak Pipo. terima Ya. kasih kepada penunggang kuda. Oke, Ini sahabat sama-sama saya Pak Pipo. ini. Ya, Oh, ini netral sekali saya ini hormat kepada Anda terima kasih Pak yang Pipo. tidak memiut dan tidak tidak memiut dan tidak menentang. Terima kasih kepada penunggang kuda dan sahabat-sahabat saya yang ada di Zoom ini. Kata-kata saya ada menyinggung perasaan Anda. Saya manusia yang lemah. Saya minta maaf kepada Anda semua. Tidak akan pernah saya membenci saudara-saudara saya yang ada di Zoom ini. Siapapun dia, Oke, jujur dari hati yang dalam. Terima Saya tidak kasih. pernah mengasihi. Tetap saya mengasihi kita semua. Terima Terima kasih. kasih, Saya Pak undur Ibu. diri. Ya. Semoga kita berjumpa kembali dalam waktu dan kesempatan yang baik. Terima kasih dan terima kasih Indonesia harga mati. Kita hidup di dalam negara Indonesia. Siap. Oke, demikian tadi ya diskusi seru antara Pak Pipo dengan Pak Dewa. Makanya nggak bisa, Ah. Pak Awi, nggak bisa diajak diskusi Iya. itu nggak bisa. Anggaplah Dia larinya malah ke langit. Ah. Dewa padahal udah menyiapkan ini yang namanya apa temanya ya, nama-nama surga Firdaus gitu kan. Itu dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi dan lain sebagainya, surga dan neraka juga udah Dewa siapin semuanya. Tetapi emang dasarnya emang nggak nyambung. Dibawa ke langit lah, dibawa ke inilah. Ya nggak bisa seperti itu. Oke. Gue nggak pernah betul nyambung sekali. diskusi sama Pipo itu nggak jelas. Oke, kita langsung. Assalamualaikum, Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Pivo itu cuma mau ngibulin kita sebenarnya. Dia ndak ada niat mau debat, dia ndak ada niat mau cari ilmu, nggak ada. Cuma mau bodoh-bodohin kita. Anggaplah juga ada sebagai hiburan bersama lah kalau memang begitu. Oke, Serius teman-teman. Terima kasih. nggak apa. Nggak itu. Bagus, Insya Allah sudah. bagus kayak Dewa, Bang Bilal adu deh. tadi Pak caranya. Awi, Dewa adu sama orang yang namanya bidat baik. Undang deh dia deh. Siapa ya itu? Wah, di sini ada beberapa teman kekristenan, ada Pak Thomas. Pak Thomas, Nggak ada selamat. yang namanya bidat yang baik, itu nyambung itu. Ya. Itu nyambung. Tidak ada Dia baru kebetulan mau di sini. diajak diskusi itu. Kalau Pak Pipo mah tobat deh. Tobat Dewa. Pak, Kalau sama Pak Pivo minta bahasa Indonesia yang bagus. kalau sama Pak Pipo, kalau sama Pak Pipo, Karena kalau kita semua di- angkat lempar handuk kecuali Bang Bilal tadi. Kalau bicara dengan dia, mesti logat Batak kita. Nah, soalnya udah dijawab berapa kali pun nggak akan bisa paham gitu kan. Udah Ya, dijawab itu berapa kali, dia kayak Bang nanya pertanyaan yang sama. Ya jawabnya pun juga sama gitu kan. Allah di surga bukan? Udah berapa kali ditanya itu? Ngapain Allah di surga? Orang Itu surga buat bertanya- manusia kok. Ya jawabnya kayak Bang Bilal tadi, Bang Bilal Birabah baru masuk itu Bang. Nggak susah jadinya, bingung. Udah ditanya, tanya lagi. Udah tanya lagi. Maka- Tanya lagi. makanya semuanya menyerah kalau melawan Pak Pipo. Silahkan. Ya, 30 menit tuh Dewa bertanya itu. 30 menit Makanya, Dewa bertanya pertanyaan Bang Dewa tadi di chat itu saya bilang jangan pernah sekali-sekali jawab karena dia akan lanjut terus sampai. Lanjut. Ya, Iya. paham. Makanya saya bilang jangan sekali-sekali jawab orang itu. Aduh, jangan. Pak Pipo. Ini kalau Tapi je- Pak kalau Pipo jawab itu tidak Islam lama Mi'raj diadu nanti tuh. panjang. Tidak lama dia Jawab mendapat Islam hidayah Mi'raj Pak Pipo itu. panjang. Ntar kalau mau nyawanya kelepas baru dapat hidayah. Oke, silakan di sini ada yang lain nih, Pak Ginting Asumsi. Ada Pak Ginting Asumsi, Pak Thomas. Abang mau sini lagi nih. Silakan. Halo, Bang Dewa. Bang Dewa. Hmm. Bang Dewa kocak emang gini. Tumben tadi nggak ada lucu-lucunya, ngeselin malah dengernya. Hah? Ada. Nggak, tadinya kan Dewa mau menjelaskan. Surga di umat muslim itu tingkatannya ini, nama-nama ini berdasarkan ayatnya ini, ya kan? Neraka Iya, di tahu, umat tahu. muslim, ini ayatnya ini. Dan kami, ketika kami masuk ke surga, bahkan kami bisa tahu gitu kan, menu makanan Iya. apa yang pertama kali kita makan, ada di dalam hadis dijelaskan. Surga itu seperti apa keindahannya, mengalir yang namanya sungai-sungai dari madu dan susu, gitu kan? Dewa pengen seperti itu. Dia Iya. berdasarkan ayat, Dewa pun berdasarkan ayat. Ternyata memang berdasarkan nafsu terus. Iya. Jadi bingung mau nanggapinnya gimana Dewa juga. Oh enggak, undang ini deh, undang pras sama ini deh sama si Antonius. Ada Bang Dewa nih. Oh, Antonius mah orang munafik.
Iya, ada Bang Tristan juga nih ada. Ada Bang Orsini. Lengkap udah ini. Ini buat sharing boleh ya, dikit ya. Boleh. Mungkin sharing apa ya, Bos Dewa ya. Bos Dewa. Apa itu? Ya, silakan. Nah, ya. Silakan. Arah gitu ya, arah. Kalau surga itu arahnya di atas. Dalilnya mana? Misalkan Al-A'raf 40. Tidak akan dibukakan pintu-pintu langit ya, kepada orang-orang kafir sebelum, dan tidak akan dimasukkan ke dalam surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Nah, ini identiknya di langit ya, di atasnya. Jadi di atasnya mana dalilnya? Ya An-Najm itu yang 15 itu. Iya, Ini surga Sidratul di Muntaha, atas langit, Indahu, di bawah arsy. Di bawah nah, arsy. indahu gitu kan, Jannatul Ma'wa gitu. Jadi memang di atas langit ketujuh. Kalau kita jelas. Nah kalau neraka itu di Al-An'am 103, jurang tepi neraka, bawah lah, identik dengan bawah gitu. Ini Pipo nggak tahu nama-nama surganya juga gitu, jadi repot dari awal ya, jadi bisa penonton tahu gitu surga mana yang palsu, surga yang ada namanya atau nggak ada namanya. Itu sebenarnya ya, Bos Dewa ya, yang pengen ditekankan tuh nama gitu. Kalau nggak ada namanya, Udah Dewa siapin tuh, lihat, Wio, udah Dewa siapin tuh. Nama-namanya. Neraka ada, surga ada, semua udah Dewa siapin buat. Ternyata emang tidak bisa diajak diskusi gitu kan? Nggak bisa. Makanya Nggak pada bisa. mundur. Nggak bisa. Repot jadinya. Cuma gurunya Bang Tristan kayaknya bisa dari Pak Pipo, yaitu Pak Munir. Enggak lah, Ya, Pak Munir mungkin. Pak Munir itu kan Pak Munir yang ngajarin Bang Tristan. Kapan surga diciptakan? Kalau Vivo dari Kalau kemarin dulu, juga nggak bisa diskusi kok. Cumannya itu bikin rucuh. Faskun anta wa zawjukal jannah gitu kan. Jadi jannah itu di zaman Adam alaihissalam. Kemudian kulumah hafan. Kemudian Allah hancurkan. Kemudian Allah ciptakan ulang Al-Anbiya 104. Yang surganya nggak second lah. Kalau Vivo ini nggak tahu surga yang mana nih. Mungkin surga Adam yang di bumi itu, Eden itu. Bang Dewa. Surga para janda ada nggak, Pak Dewa? Untuk para janda ada nggak surga Bang Dewa? Ada, sana yang bidadari, ada. Ini Keren ada. Ini Pak Pipo masih menyimak Pak Pipo ini. Kakek Sugiono ini. Apa yang ganti Pipo namanya? kalau masih nyimak jangan nanya lagi ya. Ini Allah ada di surga, nggak ada. Allah nggak ada di surga. Diulangi sekali lagi ya. Nggak ada. Iyalah. Jangan nanya lagi. Surga Nah, kecil. jangan kata Allah. pancing-pancing lah, jangan pancing-pancing. Nanya Gitu, lagi maksa dia. ya. Males. Nanti Jangan dipancing, nggak ada yang mau berdebat Males, dengan males. itu. Soalnya takut nanya lagi Bang. Tadi dapat pertanyaan yang sama 4 kali loh. Giran Dewa nanya nggak dijawab sama sekali sama dia. Itulah dia. Nggak akan ini. Kalau mau dibacakan Dia akan bertanya dibacakan terus. satu perikop ya. Mati udah kita ngedengerin doang. Di Papua sini banyak yang kayak gitu. aduh, Emang surga janda nggak ada, Bang Dewa? adanya Ada, surga ini pelacur. Ada Cianjur. Mati Cianjur. Keren ada. Cianjur. Surga janda di Cianjur. Oh, surga janda. Ya, Anjur mah puncak ya. Pak Satu Thomas ini Pak Raja-Raja Thomas. 126. Mungkin Pak Thomas. Mana Pak Thomas ini? Kok diam ini Pak Thomas? Pak Ginting Asumsi. Jauh dari perangkat kayaknya mereka berdua ini. Janda ada, janda. Yang saya heran ini loh, surganya katanya hidup seperti malaikat berupa roh. Tapi di Matius 6:20 ada harta gitu. Ada harta gitu. Di Lukas ada makan minum, Bang. Di Lukas ada makan minum. Sementara di situ dikatakan yang namanya ada harta itu buat hidup apa ya? hidup seperti malaikat. Terus ada hartanya Itu buat apa? perikopnya itu hari kebangkitan, Bang. Iya. Perikopnya hari kebangkitan. Tapi kata Bukan di surga Thomas, itu. surga punya iblis itu barusan ngomong di chat. Gimana? Surga itu angan-angan punya iblis gitu katanya. Thomas. Pak Thomas silakan speak up Pak Thomas, nggak apa-apa. Nggak
Pak Thomas ada yang mau Terus ditanyakan? Thomas Gate. Itu kebanyakan makan bodrek itu. Sehari satu Bapak papan. bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Itu Mazmur 68 tuh, ayat 6. Jadi ada surga janda. Bapak tuh dekat sama janda. Kalau nggak percaya buka Mazmur 686. Orang kaya aja sulit masuk surga di dalam lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Nah, nggak bisa tuh, nggak bisa masuk. Orang kaya Ya, nggak bisa itu masuk lebih surga. sulit. Itu kan ada ayatnya Iya. di dalam Bible. Ya mustahil lah tuh, lubang masuk ke dalam, unta masuk ke dalam lubang jarum. Makanya kalau misalkan diskusinya benar gitu kan, diskusinya terarah, ini mati ini kalau berdasarkan ayat, mati. Stres gak Itu nyambung. biasa, alegoris Stres. itu. Ya paham. Kalau di Alegoris. Islam, kan di Islam di dalam hadis dijelaskan, orang kaya masuk surga dengan kekayaannya, dengan hartanya, orang miskin masuk surga dengan kesabarannya. Kabarannya. Itu kan dalam hadis dijelaskan seperti itu. Dan Dia nggak bisa sama sekali. jarak masuk ke surga, orang kaya dengan orang miskin, itu jaraknya 500 tahun. 500 tahun jaraknya. Jadi begitu lama gitu kan. Makanya Dewa ini pengen jadi orang miskin gitu kan. Tapi kalau misalkan ada yang butuh, ada yang mau ngasih sedekah, kayak punya anak perawan mau disedekahin sama Dewa, silakan. Dewa siap. Makan dulu. Aduh, ya ampun. Kadang-kadang Surganya ada harta dewa benda loh. Kayak mana tuh? Jadi hidup kayak malaikat tapi butuh harta benda. Bingung lagi. Aduh. Itu aja Bang. Tadi siapa Thomas ada tuh, bagus tuh Thomas terus Bro Admin. Ada nggak? Thomas mah nggak ada darahnya, suruh debat. Belum bisa Bener ya. debat dia. Ayo dong, siapa nih Kristen nih? Apalagi pakarnya sudah pada masuk nih, Muslim. Takut dia speak up. Udah takut duluan sebelum bermain. Ini saya lagi udah enak badan ini, udah ayo. Ini ada Mahadewa nih. Itu kan sarungnya turunin, yang turun naikin ke atas banget. Thomas tuh bingung. Bang Dewa sama Bro Amin tuh enak tuh. Masuk tuh. Silakan asal diskusinya terarah, insya Allah lah. Tapi kalau diskusinya tidak terarah seperti Pak Pipo tadi, Dewa tidak bisa. Nah, kalau mau disimpulkan boleh nggak dengan percakapan yang tadi mengenai yang tadi, ya kan? Simpel aja dari Dewa bahwa ketika umat sebelah itu mengatakan di dalam surga itu ternyata banyak yang namanya pesta seks, disediain yang namanya bidadari. Kami umat Muslim tidak ada satupun yang berharap sama bidadari. Kami umat Muslim, bahkan sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka itu tidak berharap surga yang terbuat dari emas, tidak berharap surga yang terbuat dari berlian, intan berlian, nggak berharap. Kami itu berharap ketika kami masuk ke surga, kami berkumpul dengan Rasulullah. Kami berjumpa dengan yang halik, karena kenikmatan yang paling nikmat di atas semuanya ketika umat Muslim itu berjumpa dengan sang halik, berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu surga kami seperti itu. Mengenai soal istana, adapun bidadari, itu adalah sebagai hadiah dari Allah yang diberikan kepada kami umat Muslim. Itu hal yang wajar-wajar saja seperti itu. Tidak ada sama sekali yang berharap bidadari, itu tidak ada. Sekali lagi ya, tidak ada. Bahkan kami itu lepas dari tahap pertama aja, kami sudah syukur alhamdulillah. Lepas dari tahap pertama, dari ajab kubur, itu kami sudah jauh alhamdulillah. Penyebab ajab kubur itu sangat mudah. Penyebab ajab kubur itu hanya hal yang kecil. Contoh, kita kencing berdiri, tidak cebok, itulah penyebab ajab kubur. Bayangkan, ulama menafsirkan yang kencingnya berdiri tidak cebok aja bisa terkena ajab kubur. Bagaimana nasib orang yang tidak mandi junub? Bayangkan. Kami lolos dari tahap pertama aja, kami udah syukur alhamdulillah. Udah alhamdulillah kami.
Apakah umat muslim ada nanti? Apakah ada nanti umat muslim yang terkena azab kubur? Ada. Apakah ada yang terbebas dari azab kubur? Ada. Tetapi umat muslim yang terkena azab kubur belum tentu dia masuk neraka. Begitupun ketika dia lolos dari azab kubur belum tentu masuk surga. Finalnya nanti setelah di hari penghakiman, surga dan neraka belum dibuka sampai sekarang. Belum ada sampai sekarang. Nanti setelah hari penghakiman, surga dan neraka baru itu ada. Itu mungkin dari Dewa. Bang Dewa, Ya, itu kan Adam turun dari surga tuh gimana? Masa ya. surga belum ada? Hah? Betul, memang. Tetapi kan Belum surga itu sudah tidak ada. hafan. Rahman Apa yang 26. sulit bagi Allah kalau misalkan toh mau dihilangkan? Apa yang sulit? Rahman Dengan 26 itu. berkata kun fayakun aja sudah hilang. Kiamat tuh Ya, semua Udah betul. Ginting Asumsi, ayo mau dialog sama Bang Dewa silakan. Ting. Bantu sama Thomas lah tuh. Ayo. Kita pada diem semua deh, kita nggak ikut-ikutan. Bang Dewa sendiri. Demam panggung dia udah. Iya nih. Iya Bang Dewa ya, Bang Dewa sendiri ya. Ya, Ansip Yunani sama Romawi kita diam aja. Jangan Ansip ntar aja dulu, biarin aja Bang Dewa, biarin aja. Kalau kita Ansip jaga-jaga pagar aja. Jangan ada yang nodong. Siap pentungan aja. Siap pentungan, benar. kalau mau bertanya pun silakan bertanya. Di sini banyak orang. Iya, nggak apa-apa nih. Thomas sama siapa? Sama Ginting Asumsi mau bertanya silakan, jangan di mute. Saya udah balik ini, udah selesai tadi ya udah. Saya bertanya nih, bisa lagi bertanya? Aduh, Kakek Sugiono udahlah cukup lah, udah peneng saya udah cukup. Udah di mute aja lah. Udah nggak berbobot. Oke, Pak Pipo silakan. Pak Pipo itu Dengan nggak Bang Bilal. berbobot, kami males dengernya. Udah nggak usah ngomong lah. Perut mulai. Udah diam aja dia Pak Pipo. Oke, yang lain aja lah. bosan. Ini mak dulu aku udah. Ya, Udah diam aja lah, Kristen. diam. Nah, Pak Pipo udah bosan saya dengernya. Iya, pegang kursi supaya jangan kau tumbang ya. Jelas itu. Pak Pipo. Tumbang apaan kamu aja Pak ngomongin Pipo. repotan kamu. Coba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Coba. warahmatullahi Kan gini Pak Pipo, wabarakatuh. masuk surga Ya, itu ya. kan seperti malaikat kan? Sebentar, Bang Tristan sebentar. Kita tertibkan dulu ya, biar enak didengar sama netizen juga. Soalnya kalau nggak tertib nggak enak juga didengar sama netizen, kasihan telinganya. Kalau mau diskusi pakai timer aja bila perlu ya, yang lain tolong di mute. Jangan sampai diskusinya Kalau kayak sama di Pipo nggak bisa, pasar. Bang, nggak Iya bisa sih. Bang. Sama Pipo. Kalau sama Pak Pipo nggak bisa. Silakan Kak, ada kekristenan yang lain nggak? Yang lain aja. Oh, Pipo janganlah Pipo lah, enggak. Kalau Pipo yang diskusi mendingan saya live. Enggak apa-apa, Ya. coba begini. Saya mengamati aja. Sebentar Pak Pipo, silakan Pak Awi di moderatorin dulu ya. Silakan biar lanjut. tertib. Saya rencana mau Enggak. debat dengan Pak Pipo ini. Loh, Cuma nanya mau dikit debat aja sama sih Pak sebenarnya Pipo. Pak sama Pak kakek ini. Ya, Pak saya Pipo. diwakili Bang Tristan aja, bukan Pak Pipo. Tapi Bang Tristan nggak bakal nyambung, nggak Nggak bakal apa-apa, ini. coba kita cek Nggak dulu. apa-apa, Nanti nggak apa-apa, satu biar dites dulu. kita selekop nggak. Nanti dibilangnya pertanyaan dengan nafsuku. Pak Pipo, Nyambung. Bapak Pipo kan hidup seperti malaikat nanti kalau di surga kan? Enggak, gini aja Pak. Yang lain aja dulu. Karena sudah tadi rekan-rekan muslim di sini, janganlah pula saya menjadi penghalang. Alah. Bukan gitu Pak Pipo. Sebentar Pak Tristan, bukan seperti itu Pak Pipo. Biar Rubah tertib, rubah gaya maksudnya. biar tertib aja. Jangan sampai kedengarannya ricuh kayak di terminal Pak Pipo. Nggak enak didengar. Jadi nggak ada ilmu yang masuk ke dalam otak, yang ada emosi. Rubah gaya dikit gitu. Bertanya. Kalau aja. mau Pak Pipo yang tertib, kalau mau saling menghargailah Pak Pipo ya. Silakan dilanjut Pak Tristan sama Pak Pipo. Ini satu aja pertanyaannya. Hidup kawan-kawan Kristen ini kan seperti malaikat di surga. Ya, malaikat itu Ibrani 1:14 adalah roh-roh yang melayani. Lukas 24 ayat 19 yang tidak ada daging dan darah itu adalah roh, adalah hantu kan gitu kan, atau malaikat, berarti antara dua. Nah, saya herannya apa, Matius 6 ayat 20 itu ada harta-harta di surga nanti itu. Itu untuk apa, Pak Pipo?
Ya, rekan Kristen yang lain menjawabnya dulu. Nanti kalau saya menjawab nggak cocok, Bapak bilang kan kayak Bilang aja nggak tahu jawabannya, udah selesai. Bukan. Yang lain aja, maka saya dulu nanti kalau yang lain dulu Matius menjawab. 6:20 baca lah, Matius 6:20. Bukan begitu Tristan, nanti Kristen pun saya gas nanti kan tumbang juga ya, nggak sama aja. Iya. Jangan dipaksakan Pak Tristan, jangan dipaksakan, udah biarin. Ini kebetulan ada. Ya, sebentar Pak Tristan. Ini kebetulan ada Pak Ginting asumsi. Iya, Pak Ginting asumsi bisa itu. Karena Pak Ginting asumsi ini mungkin itu harus sama dengan domain saya barangkali. Ya udah. Pak Pipo diam dulu ya. Nah, oke. Udah. Diam dulu ya. Duduk manis dulu. Nanti kita tentang muslim ini. Iya, Pak Pipo diam dulu, duduk manis dulu. Minum dulu itu air hangatnya Pak Pipo. Pak Ginting asumsi. Selamat malam Pak Ginting. Pak Ginting. Bisa monitor Pak Ginting? Halo Pak Ginting. Kalau enggak bernarasi aja Bang Dewa, closing statement aja yang tadi. Karena belum closing statement. Silakan Bang Dewa. Tadi sudah. Sudah closing tadi sudah. Udah. Kirain belum. Kalau misalkan Dewa closing statement disebutkan nama-nama surga, Dewa malu depan ustadz-ustadz di sini semua. Closing statement nama-nama neraka, Dewa pun malu. Karena di sini Ustadz udah banyak di sini Ustadz. Kalau gitu Bang Dewa closing daleman aja Bang Dewa. Pak Ginting udah buka mute-nya, silakan. Ada Bang Dewa di sini Pak Ginting. Yuk. Selamat malam. Nah, silakan Bang Dewa. Silakan Pak Ginting ya, mungkin Anda bisa paparkan dulu bagi mereka. Atau mau gimana Bang Ginting? Biar diatur ulang dulu. Bang Tristan belum menyelesaikan narasinya tadi dan Pak Pivo tidak bisa menjawab. Mungkin Bang Ginting mau menjawab. Begitu. Mahadewa, penunggang kuda bukan saya nggak bisa menjawab. Bukan, janganlah budak kau premisi. Bukan nggak bisa menjawab. Iya, udah. Yang tadi udah tutup, udah close Pak Pivo. Jangan dibahas lagi yang tadi udah tutup. Oke, tidak mau menjawab. Pak Pivo tidak mau menjawab. Dia konfirmasi, betul iblis itu naga. Saya sudah nggak tahu bisa Anda. Hargailah. Iya. Saya menghargai Pak Pipo. Pak Dewa closing dulu. Silakan Ustadz Bro Mahadewa. Mahadewa sudah closing tadi, sudah closing. Tadi kan sudah berlanjut ya Bang Tristan. Sudah, jangan dipaksakan lagi Mahadewa closing 2 kali, sudah tadi. Ini ada kalau Mahadewa closing, saya pun akan closing nanti loh. Udah. Kita lanjut sama Pak Ginting aja. Kita lanjut sama Pak Ginting. Silakan Pak Ginting. Enggak banyak-banyak Selesaikan dulu sama Pak Pipo. Udah selesai. Udah selesai. Kata Yesus gini nih, Ginting. Suaranya ada terdengar. Ginting. Kata Yesus gini, janganlah kau mengumpulkan harta di bumi. Di bumi itu banyak rayap, pencuri, perampok. Tapi kumpulkanlah hartamu di surga. Di surga nggak ada pencuri dan perampok. Ini untuk apa harta ini nanti kalian di surga? Maksudnya apa? Kalaupun kiasan maksudnya apa? Matius 6:20. Tiponya mana ini? Yang mana dia? Tumbang lah, apalagi. Orang dia bilang betul iblis itu naga katanya. Saya harus menjawab itu. Iya kan, naga versus Ginting, asumsi Ginting. Jawab dulu itu. Anda bisa menjawab. Ajari dulu dia. Masa bentuk iblis itu naga, ular naga. Gimana? Simbolnya apa sekarang? Surga. Enggak, pertanyaan dia tadi apa? Tolong Tristan pertanyakan kembali. Mungkin Pak Ginting tadi nggak dengar. Matius 6. Kumpulkanlah. Ini maksudnya enggak Pak Pipo. Janganlah kamu mengumpulkan harta. Ya Pak, gimana? Mau Ginting? Pak Pipo yang mana apanya nih? Lambangnya kakek Sugiono atau apa? Biasanya kan Pipo. Ini enggak ada. Iya. Kakek Sugiono kayaknya. Oh iya. Iya Pak Pipo, yang itu kakek Sugiono, KS ya? Iya. Ajari mereka dulu tentang Bibel, tolong Quran biar aja orang itu. Tapi Bibel kita ajari mereka pelan-pelan. Pertanyaannya yang di Matius berapa tadi, Sugiono? Coba Sugiono. Diam dulu, biar aku yang nanya gitu. Oke. Matius kan gini ya. Matius 22:30. Matius 6. Hidup seperti malaikat di surga. Malaikat itu wujudnya apa? Ibrani 1:14. Roh-roh yang melayani. Jelas orang-orang Kristen ini masuk surga berwujud roh, ya kan? Seperti malaikat, gitu kan? Nah, Matius 6:19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ini banyak rayap, banyak pencuri dan perampok.
tapi kumpulkanlah harta di surga. Di surga itu nggak ada rayap, perampok, dan pencuri. Nah, kalian yang berupa roh itu nanti di surga, untuk apa harta ini? Mau ke pasar kah? Mau apakah? Mau disedekahkan kah? Apa macam mana? Namanya roh emang bisa bawa macam-macam. Ah, cobalah. Harta, ya. Ya, Itu walaupun memang alegori, bisa. silakan. Udah bisa saya jelaskan sedikit, Bang. Bisa lah. Pertanyaan Bang udah selesai? Iya, pokoknya kalau itu memang kiasan, sebutkan nanti. Iya, pertanyaan Abang udah selesai kan? Udah. 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 Bang teruskan. Udah. Oke, kita jawab ya. Harta. Ini harta bisa diartikan dari dua sudut pandang ya. Satu, sesuatu yang berharga ya. Kemudian satu bisa juga berbentuk kekayaan ya. Itu harta. Benda ya kan, bisa kan, kekayaan. Sesuatu yang berharga. Secara material, sesuatu yang berharga itu adalah benda yang bisa dilihat. Ya. Tapi berbicara tentang perspektif kerohanian, maka harta itu adalah sesuatu yang berharga, bisa dia berbentuk amal perbuatan. Dengan sesuatu yang bernilai gitu ya, bernilai. Kan harta kan sesuatu yang bernilai ya, nilainya baik. Gitu. Jadi kalau di bumi percuma kita mengumpulkan harta. Kenapa? Karena di bumi ada ngengat. Ngengat itu yaitu suatu makhluk yang bisa menggerogoti ya, jangankan kayu, besi. Emas pun ada ngengatnya Bang, cuman kecil lah. Atau setidak-tidaknya ada hal-hal yang bisa membuat benda itu menjadi korosi, lapuk. Satu ya. Kemudian kedua, harta di bumi ini tidak punya hak untuk masuk dalam kerajaan surga. Ya, jadi kalau kita sebanyak-banyaknya pun mengumpulkan harta di bumi, itu tidak akan bisa kita bawa ya. Harta bumi dong ya, harta di bumi ya. Bukan harta di surga, harta di surga nanti beda ya. Akan bisa kita bawa, benda apapun yang berasal di bumi ini tidak bisa kita bawa ke surga. Tetapi yang bisa kita bawa ke surga adalah kekayaan yang bisa masuk ke dalam surga. Itulah amal perbuatan. Nah, bagaimana nanti menilai amal perbuatan ini bernilai, itu nanti kita bahaslah nanti lebih lanjut kan. Jadi makanya Yesus memaksudkan supaya kita itu menyimpan harta-harta surgawi gitu loh. Harta rohania. Itulah berbentuk ke sebuah moral, perbuatan, ya kan, tingkah laku, ya kan, rasa kasih mengasihi. Karena itu tidak ada ngengatnya gitu loh. Dia menurut mana orang ngengat seperti itu kan? Rasa seperti itu dia. Oleh karena itu saya rasa semua agama pasti seperti itu, gitu. Mengajarkan supaya mengumpulkan harta di surga. Harta di surga itu ya sesuai dengan apanya lah ya. Nggak diteruskan ayatnya, Bro Ginting. Maling. Maling itu maksudnya apa? Maling harta itu. Maling harta di mana? Di ayat berapa itu Bang? Itu sama di situ kok ayatnya. Ya iyalah, kalau di dunia ini kan ada orang pencuri harta dunia, seperti pencuri emas gitu ya. Pencuri perbuatan dan amal itu macam mana? Bukan, itu kan harta di surga Bang. Iya, macam mana tuh? Harta surga itu tidak bisa dicuri oleh apa? Oleh maling. Macam mana orang maling mencuri perbuatan baik kita? Kalau di sini yang nyuri yang perbuatan bisa baik siapa? Itu adalah harta di bumi Bang. Ya kan? Harta di bumi bisa dimakan ngengat dan diambil pencuri. Seperti emas, itu kan harta di bumi. Emas, uang, gitu, itu hasil panen, itu kan harta di bumi. Tapi harta di surga itu adalah perbuatan. Oke, makasih. Kita, gitu. Oke, coba aku tanya sama kawan-kawan di Zoom ini. Udah ada yang paham belum? Apa macam mana? Ngerti nggak penjelasan Bro Ginting ini? Silakan. Mungkin maksudnya ini Bang, harta duniawi di kalau kita. Iya, oke, ya. Aku belum paham juga apa yang harta belum duniawi maksudnya gimana? Ya belum, harta di surga itu harta surgawi, harta akhirat ya. Harta di dunia itu ya harta duniawi lah. Jelasan saya Bang, tapi kalau kita bukan berbentuk pendapat, fisik ya, bukan berbentuk fisik kayak di rumah bapakku banyak tempat rumah, rumah itu. Oke. Rumah itu bentuk fisik atau tempat ya? Ya, di rumah bapakku banyak tempat. Ada. Ya, ada. Di Lukas 19. Tempat. Bukan di Lukas. Di Yohanes 14:2. Yohanes 14 ya? Ya, sebelum 14 ayat 6. Di rumah bapakku banyak tempat. Rumah
Bro artikan apa nih? Ada kiasan lagi? Iya, rumah itu kan sebuah apa ya? Kalau kita rumah itu sebuah wilayah ya. Kalau kita bilang wilayah apalah gitu, macam mana itu bisa dijelaskan seperti itu ya. Tempat tinggal kita bisa ya, tempat tinggal gitu loh. Rumah itu kan tempat tinggal kan. Tapi anehnya di Wahyu 5 ayat 5 kemah pula katanya. Kan sama, itu kan istilahnya bentuknya ada kemah, ada rumah, ada istana, ada kota, ya kan? Di Islam dibangunkan surga, Turet 20. Wah, sedih Itu kali jadi kalian. kalau Islam kan banyak juga bang namanya surga Istana, ini, surga istana, ya kan? Dibangunkan istana, hidup balik kerajaan. Nah, iya, boleh, nggak ada masalah. Istana, rumah, boleh lah itu. Sama-sama tempat. mirip. Nah, mana? Iya, itu maksudnya maknanya kan sama. Tempat orang berdiam diri. Istana, rumah, bubuk Beda lah, derita. bro. Rumah sama istana coba tanya dulu. Istana sama begini, rumah Bang. beda nggak? Coba aku tanya dulu, Apalagi Bang. sama Memang kemah, beda. camping. Betul lah bang. Biar saya cerita. Jelasin. Mana lebih mulia istana yang terbuat dari besi daripada kemah yang terbuat dari emas dan permata. Ya. Emas dan permata lah yang bagus. Nah udah, jadi belum tentu istana itu lebih hebat dari kemah kan? Ya, di Tapi Quran itu korelasinya dikatakan salah itu, istana Bang. itu dindingnya emas, lantainya itu Tentu, berlian, Coba bang ya, berlual ada kalimat marjan gitu. Itu cuma Dengar dulu, Bang. kalah emas ini yang Nggak, kemah dengar itu. dulu. Nah, Jadinya jangan abang bilang kan istana belum bilang itu besi tadi kan. Nah, di Quran itu istananya ngeri. Oh, Temboknya iya. aja emas. Nah, Gitu. kalau kami kemahnya terbuat dari Lantainya itu platinum, Bang. intan berlian, tapi yang apa? Oh, iya. Yang tembus pandang gitu. Ah, cuma Iya. tuh. Ya. Istana abang terbuat dari apa? Dari emas ya? Ya, dinding. Tadi belum bilang besi. Ah, ini emas. Oke, emas ya. Itu apa lagi? Intan berlian ya? Lulu wa marjan. Intan berlian dan marjan ya. Nah, kalau kemahnya Tuhan atau tabernakelnya itu terbuat daripada platinum, Bang. Ada ayatnya nggak? Kalau aku ada ayatnya semua nih. Dalilnya ada. Bang. Emas Ada putih itu ada. platinum. Emas itu ada tuh. Cemana 12 gitu pintu, Bang. ini? Ting. Abang tahu nggak yang 12 pintu itu? Terbuat dari Apa itu semua pintu apa? Yang Wahyu 7. Nah, abang di mana dituliskan bahwa apa surga tempat itu apa itu? Tempat yang surga abang bilang itu terbuat dari apa? Coba sebutkan di mana? Di ayat berapa? Ya, Apa-apa aja ada dia lah. sebut. Surga di ada. Ada ayat 7 bisa saya tunjukkan Wahyu 7. Nah, Aku ini lagi nggak terbuat dari bawa ini. makalannya, ada. Itu. Ini kan jelas Bang, di Wahyu itu kan dijelaskan itu kan pintu yang 12 itu terbuat dari sapir, ini itu jalan-jalan terbuat dari emas yang bening ya kan? Ada. Terus tapi kan itu gerbangnya aja. Gerbangnya aja sudah seperti itu Bang, apalagi Ya, dalamnya. tapi di dalamnya kemah itu loh. Itu aku bingungnya. Gimana itu? Itu namanya kemah, disebut kemah. Sebenarnya bahasa aslinya tabernakel. Itu abang baca bahasa aslinya kan. Cuman ya LA ini kadang-kadang ya kan seperti yang demo lah besok kita ke LAI. Awak yang bingung ini ya kan? Iya, Betul nggak? makanya betul. Tapi herannya di gerbang-gerbang itu nggak ada pula tulisannya Kristen di situ. Cuma ada ting. Itu kan tidak pernah mengajarkan agama, Bang. Dia hanya mengajarkan jadilah anak Tuhan. Bukan suku, itu kan 12 suku Israel, Gad, Simone. Terus yang Kristen gerbang pakai gerbang apa? Apa manjat tembok? Nah, gini, ya Atau Bang ya. gimana? Kan, ya. Ini biar saya jelaskan. Ini kan ada 144.000 ya. Itu kan dimateraikan untuk suatu apalah ya, suatu pelayanan nanti menurut kami ya. Suatu pelayanan di rumah Bapak itu katanya ya. Kemudian nanti saya tidak akan masuk ke dalam tugas ini. Tugas saya itu hanya di dalam yang 9 ini, ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang-orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku bangsa, kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, nah, gitu kan. Nah, jadi saya sebenarnya di kerumunan itu bukan di 144. Ya udah, yang aku tanyakan tadi, pinjam gerbang yang mana, Klen? Saya nggak masuk ke situ, Bang. Saya di surga di bagian luarnya, atau di bagian wilayah di luar. Iyalah, istilahnya kan nanti ada Yerusalem baru, Bang kan.
Yerusalem baru itu kan kita anggap sebuah Ya negara rugi ya. lah kalian, mending masuk surga Islam di dalam. Apa ya? Nggak ada pinggir-pinggir surga di kami. Enggak bang, gini maksudnya gini ya. Saya ini kan negara Indonesia ya, negara Indonesia. Ya. Rasis Nah, sekali saya tidak tuh masuk 12 suku Israel. Bang. Ya, Saya tidak masuk ke dalam istana presiden bang. Tetapi saya hidup di negara Indonesia ini gitu. Tapi di negara Indonesia kita anggap dalam suasana surga ya. Semuanya enak gitu ya kan. Hanya saya tidak di dalam wilayah ke istana bang, enggak. Dan memang saya maklum itu karena saya adalah orang dari ini kan. Itu saya terima. Berat saya aku nggak terima lah. Tak ada Tuhannya. Kalau begitu nanti semuanya nanti berkerumun dengan Nabi Muhammad berarti kalau Islam kan. Enggak Tapi gitu, abang bro. bilang tadi surga abang ada bertingkat-tingkat bang. Iya, itu kan tergantung dari takwa kita. Misalkan surga ustadz sama surga yang suka mabuk ya beda lah tempatnya. Itulah Tapi kenapa kira-kira. abang pertanyakan Nah, saya kalau walaupun ketika di saya zaman bilang tak itu dulu, tempat walaupun di sini nggak ada suku gitu. Inna akramakum indallahi atqakum gitu. Takwanya atqakum. Iya, mas, tadi gini bang, abang bilang tadi rugilah kalau nggak sama tempatnya abang bilang tadi. Ternyata di Islam Iya, juga rugilah beda. kalau kita usaha baik, ujung-ujungnya di luar surga. Ya, gimana tuh? Nggak apa-apa bang, memang saya di pelatarannya pun nggak apa-apa. Jangan mau lah, Ting. Kau capek-capek udah kau nggak makan babi, kau sunat, gimana kau nih? Saya, padahal kau diam dulu, Bipo. Kau nih, kau nih masih kelas bawah, segintingnya kelas atas. Diam dulu. Nah, misalkan begini ya, ada ayat, orang-orang yang tidak sunat, orang-orang yang tidak sunat tidak akan masuk ke tempat kudusku gitu loh, kata Tuhan kalian di Yeskiel itu kan. Nah, ini abang salah lagi. Bro sunat, berarti kan masuk ke tempat kudus juga. Bang Tristan, saya ingatkan ya, saya sampaikan. Ketika abang membaca itu, tolong asbabunnya itu arahnya kemana, Ustaz? Abang kan membaca di dalam Yeskiel, bentar dulu. Abang kan membaca dalam Yeskiel 44 ayat 9 kan? Kok tahu pula kok. Yang dimasuk itu masuk rumah ibadat, bang. Ya kan? Makanya kalau nanti abang baca di perjanjian lama ya, perjanjian lama, bahwa orang nipas wanita itu beda loh bang. Jadi kalau Ayub 2 ayat 2 itu lalu bentar. Itu bentar dulu. Itu sama enggak? Gitu aja. Selesai dan menjelaskan. Udah jelas itu aku. Udah jelas. Nah, di Ayub 2 ayat 2 tempat kudus Tuhan itu di tempat ibadah juga. Sebentar ya. Ini ketika saya menjawab itu, ini kan semuanya kan untuk didengar semua orang, Bang. Kalaupun abang sudah ngerti pertanyaan saya itu, ya udah jelasin ke netizen. Monggo. Kan menjelaskan supaya orang lain itu mendengarkan. Siap. Monggo. Ya. Tempat kudus yang abang maksudkan di dalam Yeskiel 44 ayat 9 itu adalah seperti rumah ibadat, ya, tempat kudus. Rumah ibadat. Jadi kalau orang Israel itu sebelum disunat, dia tidak boleh masuk gereja. Makanya setiap laki-laki menurut umat Israel dia disunat 8 hari ya, 8 hari. Abang pasti tahu itu. Kemudian wanita yang melahirkan hanya boleh masuk ya, kalau dia laki-laki setelah 2 minggu. Itu kan nipasnya ya. Dan kalau dia melahirkan wanita, saya rasa kalau nggak salah itu 40 hari, 60 hari, 30 hari, atau berapa itu, lupa saya, nanti saya jelaskan. Kalau anaknya laki-laki 40 hari, kalau anaknya perempuan 80 hari. Ya. Makanya Bang, setiap anak laki-laki yang berhak masuk ke apa itu pasti sudah sunat. Jadi kalau dia belum sunat sampai 40 hari, nggak boleh masuk, artinya udah salah, karena umat Israel kan sudah disunat 8 hari. Jadi jangan ada pun siapapun yang masuk ke dalam rumah ibadat sebelum sunat itu menurut yang tertulis dalam perjanjian lama kan, bukan maksudnya nggak bisa masuk surga Bang. Adam nggak masuk ke surga dong kalau dia begitu, karena dia belum sunat kan. Maksudnya? Nah, jadi gitu ya Bang. Di perspektif kalian itu? Bukan Bang, aku Alkitab Bang. Ya, Adam kan nggak sunat. Tapi kalau menurut kitab kalian itu Adam kan di bumi, bukan di surga. Iya kan? Tak apa-apa lah dia nggak sunat. Kalau di kitab kalian. Oke, kan di bumi, di Gison, Pison, Tigris, Nil. Di bumi surga itu di bumi, surga kan di bumi nantinya. Iya, kata Yesus, bumi lenyap.
Menurut Cuma abang, Bukan surga itu leniap, apa? diperbaharui. Hah? Diperbaharui. Surga itu apa Baik, saya sebenarnya? jelaskan kepada Kristen ini dulu. Ini nggak pandai-pandai terus. Apa macam mana? Lukas 8 ayat 10 lalu Baik, jatuhlah dengarkan iblis saya, dari dengar, langit seperti kilat. Itu macam dengarkan, mana? Jatuh dari mana? Kakek Sugiono. dengarkan saya baca Itu kronologi kudu surga tanya Kristen. dulu kau. Dengarkan dulu. Ku tanya biar dulu kau- Lukas 8 ayat 10. Dengarkan, Lalu ini iblis kan jatuh surga. dari langit seperti kilat. Itu apa Dengarkan maksudnya? dulu. Dengarkan dulu saya baca ini. Iblis di mana tuh? Di langit. Dengarkan dulu lah ini. Biar surga itu di sini di Bibel kan sudah ada. Makanya yang perikopnya langit yang baru Nah, dan bumi yang satu baru. perikop dibaca ini. Satu. Ya. Dengar dan enggak satu Ya, perikop. pegangan. Pegangan. Terguncang ini, terguncang. Dengarkan. Mulai. Nih. Kota Udah nggak itu jelas. mulai. Tahu nggak jelas. Dengarkan Kalau dulu. dibaca satu perikop udah nggak jelas. Udah. Ini kan Bibel yang menerangkan Iya, bukan iya, saya. iya. Satu perikop ini. Kita dengarkan Jangan dulu. goncang kau Kristen. Kau udah angkat bendera kau. Ngapain? Kau karang-karang Bibel orang nggak bisa. Karang ini Bang Tristan ini. Kau bentuk iblis aja kau bilang ular naga tadi. Gimana? Dengarkan dulu biar saya jelaskan surga itu menurut yang dicatat di Bibel kami. Kan itu masalahnya. Satu perikop, silakan Pak Wibo. Mau dengar? Ya. Mau dengar? Mau. Ya, satu perikop. Baik, dengarkan. Nah, dengarkan dulu biar pandai-pandai kau nggak pandai-pandai terus. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah Satu perikop ini. dan cahayanya. Dengarkan dulu. Iya. Kau gimana? Silakan. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Ayat 12. Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang dan di sebelah utara 3 pintu gerbang dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia berkata kepada aku, mempunyai sesuatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu berbentuk 4 persegi. Dengarkan. Panjangnya sama dengan lebarnya dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 setedia. Ini hasta ini maksudnya setedia. Panjangnya dan lebarnya tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya ya 144 hasta menurut ukuran manusia. 140 ya, dengarkan ini 144 hasta menurut ukuran manusia. Satu hasta kan berapa? 40 cm. Yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu jaspis, dasar kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu nira dan dasar yang keempat batu jabrut. Dan dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardin, dan dasar yang ketujuh batu rakna cempaka, yang kedelapan batu biril, yang kesembilan batu krisololit, yang ke-10 batu topras, yang ke-11 batu lajuat, lajawardi, dan yang ke-12 batu kecubung, dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 murid. Sudah saya habiskan. 12 murid batu cincin ini ya. 12 mutiara. 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara dan jalan-jalan kota itu terdiri dari emas murni bagaikan kaca bening. Itulah keadaan surga Kristen. Pertanyaan kau Surga Kristen pula. Tadi kan kata si Ginting kalian di luar. Itu di dalam. Mau capek-capek kau jelaskan. Kata Ginting kalian di luar. Kau pertanyakan apa biar ku jawab dulu. Apa yang kau tanyakan? Lah, Dari saya baca. kata Ginting. Yang ini yang ku baca apa yang kau tanyakan. Jelaskan bisa nggak? Tuntas. Boleh, kan gini kata Ginting ada 12 kali 3. Saya bisa jelaskan nggak? Boleh. Sedikit Bang Gending. Yang dibilang si Genting pas itu kita akan turun nanti di Gunung Zaitun sekarang. Biar saya jelaskan dulu. Yesus kedua kali bersama dengan surga ini maksudnya.
Enggak, sebentar dulu biar saya jelaskan menurut Alkitab. Jelaskan sama dia. Ya, kita buka bacanya. Jadi begini, Pak Tristan ya. Bang, sebenarnya surga itu apa sih yang dimaksud dengan surga kalau menurut abang? Kita selaraskan dulu. Ya, jannah itu ya sebenarnya Wilayah atau keadaan? apa? Semuanya. Jadi wilayah dia. Wilayah dia. Semuanya gitu. Misalkan gini, Al-Imran 133 Semuanya apa itu? segeralah lalu. Di sana itu jelas ya. Bersegeralah kepada pengampunan. Surgamu berbentuk kota surgamu. Baru nanti Pipo ini masuk UGD kalau aku kasih tahu surga Islam. Gini Bang Tristan, saya jelaskan dulu surga saya. Nanti abang ceritakan surga abang berdasarkan Al-Quran, boleh ya? Boleh lah. Ini ya. Jadi udah ngomong lagi pun tak apa-apa. Jelaskan lah. Ya. Di dalam Alkitab tidak pernah dinyatakan surga itu wilayah, tapi dia adalah keadaan. Ya, keadaan. Yaitu keadaan yang penuh dengan sukacita, kemuliaan, tidak ada lagi rasa tangis, ya. Makanya di dalam doa umat Kristen dikatakan, Bapa kami yang di surga, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berarti ini berbicara tentang keadaan, suasana, situasi. Makanya kota yang turun itu bukan surga Bang, itu kota yang turun dari surga. Ya, wilayah itu bukan wilayah itu. Tadi saya bilang kota yang turun itu adalah kota bukan surga, tapi kota yang turun dari surga, dari kemuliaan Tuhan, kota yang turun dari kemuliaan Tuhan ya. Makanya saya bilang surga itu bukan wilayah. Makanya kami nanti, maka saya bilang saya tinggal bukan di dalam surga, tapi di luar surga. Tetapi suasananya seperti surga, gitu ya. Udah Bang ya. Karena hanya Bapa yang ada di surga, manusia tidak ada yang masuk surga. Hanya Bapa. Makanya doa kami Bapa kami yang di surga. Aku okekan dulu. Ya, aku okekan. Kalau berbicara tentang langit, makanya terjemahan Alkitab ini kadang-kadang harus jeli kita ya. Langit itu bahasanya heaven semua ya, surga pun heaven, langit pun heaven gitu ya. Tapi oke lah, kita berbicara langit ya. Langit itu bukan tempatnya Tuhan, tidak. Jadi ketika Yesus naik, dia itu naik ke surga. Kalau abang baca nanti ya, di dalam Efesus 4 ayat 10, Yesus itu naik mengatasi segala langit. Berarti suasana tempat dia itu di atas segala langit, bukan di apa gitu. Jadi surga itu memang kemuliaan Tuhan itu sendiri gitu ya. Oleh karena itu ada nanti sebuah kota yang datang yang turun dari surga, gitulah. Bagaimana Tuhan menciptakan kota itu ya. Itu surga kemuliaan di luar surga berarti nggak dapat kemuliaan di luar kemuliaan. Nah, kan sudah saya bilang ada nanti kota yang turun membawa kemuliaan surga itu, keadaannya gitu loh. Kan sudah bilang Bapa kami yang di surga, kan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, kan ada kan? Jadi bumi ini nanti seperti surga suasananya, tapi surga itu bagaimanapun hanya Tuhan yang tahu. Kenapa? Karena yang ada di surga itu ya hanya Tuhan gitu loh. Makanya ketika Yesus melihat si Manus berada di surga, berarti dia Tuhan. Karena yang berhak berada bersama Bapa itu adalah Tuhan, tidak ada manusia gitu loh. Sedangkan apa yang abang itu adalah sebuah wilayah yang suasananya seperti di surga. Wilayah juga ujungnya. Cuman ini. Begini Bang Tristan, surga itu kemuliaan di dalam, lawannya di dalam, di luar, lawannya kemuliaan, kehinaan. Berarti di luar surga itu kehinaan. Kita dengar dulu. Agak sedikit lucu nih, Ting. Ketika ada 12.000 stadia, taruh. Wahyu 7 ada 12 bagian lah. Aku nangkap sedikit. Dengan kemuliaan surga. Ini aku ngomong sedikit. Aku mau framing. Nah di Wahyu 7 ada 12.000 stadia. Kalau ukur pakai mil itu 5 kali Pulau Bali. Ya kan? Nah, di Yohanes 14 ayat 2 di rumah Bapakku banyak tempat. Nah, kalau tempat itu wilayah, kayak di Islam itu ya, misalkan di Al-Qamar 54, taman-taman dan sungai-sungai. Wilayahnya bersegeralah kepada pengampunan Allah dan kepada surga seluas langit dan bumi. Nah, wilayah. Itu baru satu surga itu. Emang abang bilang rumah itu sama dengan surga? Apanya? Enggak, aku kan cerita yang Islam.
Jadi wilayah kita wilayah gitu. Nah, kalau wilayah kalian kan diukur 12.000. Tadi kan mengutip yang diukur itu kan kota yang turun dari surga, Bang, bukan surga. Nah, ya, tadi kan kita wilayah nih. Kalau surganya Islam, wilayahnya satu surga seluas langit dan bumi. Jadi Tuhan di mana? Hah? Allah di mana? Allah di mana? Ya. Allah Subhanahu wa taala itu menggenggam seluruh ciptaannya. Termasuk juga Kita cuma satu ayat membuktikan Allah bertahta di mana? Semayam di mana? Allah Subhanahu wa taala itu Hayyul Qayyum, Maha berdiri sendiri tanpa tempat. Al-Baqarah 204 dulu. Nah, nanti kita harus lah Rahman harus tahu, aku paham maksudnya. Bang Tolib, aku tunggu sama Bang Tolib, ada enggak? Bang Tolib, sayangku. Ya lanjut, kalau enggak ada. Aduh, motong. Siapa Munir? Bang Tolib monitor. Belum. Lanjut Bang. Lanjut berantemnya, lanjut. Kok berantem sih? Kapan aku berantem sama Ginting ini? Orangnya baik kok. Bantai aja Bang, enggak apa-apa Ginting tuh Bang. Kalau yang bantai kalau mau, kalau mau aku aja yang bantai dia. Ya bantai aja kau. Kau ini cuma orang Medan, cemebat kali kita nggak. Lanjut Bang, udah. Intermezzo aja tuh Bang. Betul aja. Ya nggak apa-apa ya. Jadi surga apa namanya surga kami itu seluas langit dan bumi. Nah, di dalam Ar-Rahman itu bagi yang malu menghadap Allah, baginya ada 2 surga. Itu di Ar-Rahman 62 ya. 64. Udah ada surga Pak sekarang? Apa? Belum. Berapa Bibo biar Bang Tristan menyelesaikan apa? Belum. Kenapa? Oh, nanti diciptakan ya? Iya, Matius 19:28. Pada waktu penciptaan kembali. Buta ya matanya. Nggak pernah baca Matius 19:28 ya? Kakak Sugiono. Pada waktu penciptaan kembali. Pernah baca nggak ayatnya? Di mana Quran yang mengatakan dalilnya itu di Al-Anbiya 104. Allah memulai penciptaan kedua seperti penciptaan pertama. Bagaimana dia menciptakan surga pertama kali saat Adam ada? Udah baginya. Hah? Penciptaan yang pertama kali berarti surga sudah ada diciptakan. Iya, tapi dibinasakan Allah. Kuluma alafan. Saat kiamat. Ciptaan ini dibinasakan lagi surga. Iyalah, suka-suka Tuhan lah. Udah bagi Tuhan, kun aku jadi maka jadilah. Di surga itu dimusnahkan, diciptakan. Iya, apa susahnya bagi Tuhan? Kami nggak mau surga second. Kalau kalian mau masuk surga ada masuk lah kalian. Betul. Berarti surga cewek gimana itu? Kalau bisa diciptakan, dimusnahkan, diciptakan gitu. Iya, suka-suka Tuhan lah. Walau paling 5 yurid. Ini Pak Tibo, kalau Pak Tibo mengkonten nanti Bang Tristan nggak selesai dia menjelaskan secara lengkap. Surga Islam itu satu pasang manusia itu diberikan satu surga yang luasnya seluas langit dan bumi, ada taman-taman, ya, ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Di Turen 20 itu dibangunkan istana, hidup bak di kerajaan, istananya mengambang, ya kan? Kemudian ada pohon-pohon dan buah-buahan yang gampang dipetik. Pada akhirnya apa? Al-Fussilat 3132, di dalamnya ada kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, didengar oleh telinga, kenikmatan yang disembunyikan oleh Allah. Nggak ada yang tahu. Bidadari ini ada di sana ya Bang? Bidadari itu kita bahasa Indonesia kan adalah gadis di surga gitu ya. Ya wanita di surga yang perawan seperti di Matius 20. Yang jual minyak itu ya? Bukan? Sunda Bang Tristan. Sunda. Jual minyak. Nah, tahu deh Pertamina apa di apa enggak tahu juga. Jadi bidadari itu adalah pelayan-pelayan gitu. Bidadari ya wanita-wanita di surga. Nanti ada juga bidadara-bidadara gitu. Maksudnya ini pemuda-pemuda surga dan pemudi-pemudi surga. Di kami karena hidup bak di kerajaan, maka mereka adalah pelayan-pelayan semua.
Nah, istri saya misal, ya, saya punya istri ini, misalkan Mahadewa punya istri 2 ya, itu jadi ratu-ratu surga. Jadi dari ini tambah Pelayan itu kelas apa? Kelas apa? Asisten rumah tangga. Kalau yang bidadari yang di surga itu, nah ratunya itu ya istri saat di bumi. Makanya di Islam itu ada cinta dunia akhirat. Di dunia dapat, di akhirat dapat, kumpul lagi, dinikahkan lagi. Wazawajnahum, kata Allah. Kami nikahkan mereka. Kenapa? bidadari udah ada Pak. Apanya? Ya nantilah diciptakan. Belum diciptakan. Oh ya. Suka Tuhan lah. Nanti kita tanya pula yang 5 gadis bodoh, 5 gadis pintar itu udah diciptakan belum? Udah, Pak Diko. Berarti lupa yang nggak diciptakan langsung bidadarinya ya. Lanjut. Perhatikan apa penting. Kapan Tuhan dikatakan maha kekal? Kapan Tuhan dikatakan maha ada? Kapan Tuhan dikatakan maha tiada berawal, maha tiada berakhir? Kapan Tuhan dikatakan maha hidup? Kapan? Jawab. Tuhan di dalam Alkitab tidak pernah dikatakan tidak berawal dan tidak berakhir. Maha tiada berawal, maha tiada berakhir. Kapan? Tidak ada. Di Alkitab nggak ada. Dia berawal dan berakhir. Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Nggak ada katanya di tidak berawal dan tidak berakhir. Coba kalau begitu abang coba tunjukkan ayat Al-Quran mengatakan Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Ada. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Jelas. Jelas lah. Tuhan bukan anaknya bang yang saya tanya. Iya, kalau yang dilahirkan kan setiap yang dilahirkan itu bermula nggak, Ting? Tidak beranak dan tidak memperanakkan. Diperanakan. Nah, beranak dulu, beranak dan tidak diperanakan. Artinya dia nggak pernah dilahirkan Tuhan itu. Setiap yang tidak dilahirkan itu berawal nggak kira-kira? Oke. Dulu ya. Oke ya. Kira-kira adakah sesuatu yang tidak ada awal tapi ada? Ya, Allah itulah. Masa bisa ada bang sana sementara itu kita bingung. Jangan kan kau, aku pun bingung. Kalau aku mikir ke sana, makanya kata Nabi, gini bang, Tuhan kan jelas bahwa dia mengatakan akulah yang awal dan akulah yang akhir. Berarti berawal, berarti dilahirkan. Jangan mau Tuhan yang kayak gitu. Sebentar dulu bang, sebentar. Oke, lanjut. Tuhan kami itu bukan dilahirkan seperti yang abang maksud. Kalau berbicara tentang Yesus, bukan Yesus, ini bandingannya Tuhan Bapa, jangan Yesus pula. Bentar bang. Ini kan abang bilang tadi lahirkan, itu Yesus itu kan beda, bukan itu yang saya maksud. Kalau memang Tuhan yang abang maksudkan itu tidak ada awalnya, bagaimana dia ada? Ruting. Sekarang aku tanya lah, maka kau hidup ada nyawanya nggak? Ada. Terus Tuhan Bapa itu hidup pakai nyawa gitu? Hah? Siapa yang ciptakan nyawanya Tuhan Bapa itu? Kalau siapa yang menciptakan, saya tidak menciptakan Tuhan. Kan bingung kan? Biar abang yang menciptakan apa dari nyawa atau Tuhan? Nyawa. Nyawa Tuhan lah menciptakan. Jadi sebelumnya Tuhan tuh mati, kemudian diciptakan nyawanya di hidup gitu. Nyawa itu kan istilahnya proses bang. Sistem. Nyawa itu kan sistem pernapasan. Ya udahlah. Nyawa itu kan pernapasan. Kau nggak bisa nanti dialog sama ateis lagi. Di Islam tuh begini sih. Maaf ya, bukannya aku mau meninggikan diri gitu ya. Kalau Islam tuh memang tinggi, tapi akunnya harus rendah ya. Merendahkan diri juga, gini loh bro. Wa awal wal akhir, wa zahir wal batin, wal awal. Dialah yang maha awal. Tadi abang bilang nggak berawal, atau ini berawal? Inilah kan. Maha awal. Maksudnya dijelaskan sama Nabi, tiada yang ada sebelumnya. Wal akhir, tiada yang ada sesudahnya. Wazahir, tiada yang ada di atasnya. Wal batin, tiada yang ada yang sembunyi di belakangnya. Ini maksud ayat ini. Ada di hadis itu tafsirannya. Nabi yang nafsirkan, bukan aku. Makanya kapan Allah Subhanahu wa taala dikatakan maha ada, kapan dia dikatakan maha kekal,
Kapan dia dikatakan maha tiada berawal tiada berakhir? Kapan dia dikatakan maha hidup? Saat kiamat itulah baru pantas. Itu pembuktian